Kabar itu menyebar seperti api yang disiram bensin, memenuhi setiap sudut kota dengan bisikan dan tuduhan yang tidak memberi ruang bagi siapapun untuk bernapas, sementara di dalam kamar rumah sakit yang dingin dan dipenuhi bau antiseptik, Lin Xiangxiu berdiri kaku di samping ranjang putrinya, menatap tubuh kecil yang terbaring lemah dengan selang yang terpasang di tenggorokannya. Setiap tarikan napas terdengar berat dan seperti merobek jantungnya sendiri, namun bahkan dalam kondisi seperti itu, pikirannya tidak berhenti dihantui oleh kejadian di hotel, oleh tatapan penuh kebencian Jin Ziming, oleh kata-kata yang lebih tajam dari pisau yang menusuk tanpa ampun, seolah seluruh masa lalu yang pernah ia coba kubur kini bangkit kembali untuk menghukumnya tanpa jeda. Ia menggenggam tangan Lin Qingqing yang dingin, mencoba menyalurkan kehangatan yang bahkan ia sendiri tidak miliki lagi. Bibirnya bergetar tanpa suara, matanya memerah namun air mata seolah sudah habis sejak lama, dan dalam keheningan itu, ia hanya bisa mengingat satu persatu kesalahan yang dituduhkan kepadanya, satu persatu keputusan yang membawanya ke titik ini, hingga suara langkah kaki mendadak memecah kesunyian, membuatnya menoleh. Dengan refleks yang dipenuhi kewaspadaan dan kelelahan, Dr. Su berdiri di ambang pintu, wajahnya terlihat serius namun matanya menyimpan kegelisahan yang tidak bisa disembunyikan. Ia melangkah mendekat dengan hati-hati seolah takut mengganggu keseimbangan rapuh yang ada di ruangan itu, lalu berhenti di samping Lin Xiangxiu tanpa berkata apapun selama beberapa detik, hanya menatap kondisi pasien dengan pandangan profesional yang perlahan berubah menjadi keprihatinan pribadi, hingga akhirnya ia menarik napas panjang dan berkata dengan suara rendah bahwa kondisi Lin Qingqing masih belum stabil sepenuhnya. Infeksi saluran pernapasan menunjukkan tanda-tanda memburuk. Dan jika tidak segera dikendalikan, situasinya bisa berubah menjadi kritis kapan saja. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam tanpa ampun, membuat Lin Xiangxiu kehilangan pijakan sejenak, namun ia tetap memaksa dirinya berdiri tegak, menahan segala kepanikan yang mencoba merayap keluar, karena ia tahu bahwa jika ia runtuh sekarang, tidak akan ada lagi yang bisa melindungi putrinya, tidak akan ada lagi yang bisa bertahan di tengah badai yang semakin menggila, dan dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia bertanya apakah masih ada harapan, apakah masih ada cara untuk menyelamatkan anaknya, meskipun di dalam hatinya sendiri ia sudah takut mendengar jawabannya. Dr. Su terdiam sejenak sebelum menjawab bahwa selama masih ada waktu, mereka tidak akan menyerah, namun ia juga tidak bisa menjanjikan hasil yang pasti, karena penyakit ini terlalu kompleks dan kondisi pasien terlalu lemah, dan satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah bertahan, berjuang setiap detik, melawan setiap kemungkinan yang datang tanpa belas kasihan. Sementara itu, di tempat lain yang jauh dari bau obat dan suara mesin medis, Jin Ziming berdiri di depan jendela ruang kerjanya yang luas, menatap kota yang gemerlap di bawahnya. Dengan tatapan kosong yang tidak mencerminkan apapun selain kekacauan batin yang tidak bisa ia ungkapkan, berita tentang dirinya dan Song Shishi masih terus beredar, setiap laporan memperburuk citranya, setiap komentar publik seperti duri yang menancap semakin dalam. Namun semua itu masih belum sebanding dengan kekacauan yang ada di dalam dirinya sendiri. Dengan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan antara kemarahan, kekecewaan, dan sesuatu yang lebih dalam yang terus ia tekan mati-matian. Ia mengingat kembali kata-kata Lin Xiangxiu di hotel, mengingat cara wanita itu memandangnya. Dengan kelelahan yang tidak bisa dipalsukan, dengan keputusasaan yang tidak mungkin dibuat-buat, dan untuk sesaat, sebuah keraguan muncul di benaknya, merayap perlahan. Seperti bayangan yang tidak diundang, namun sebelum ia bisa membiarkan dirinya tenggelam. Dalam kemungkinan itu, pintu ruangannya terbuka dengan keras, memutus aliran pikirannya. Secara tiba-tiba, asistennya masuk dengan wajah tegang, membawa laporan terbaru yang semakin memperburuk situasi, mengatakan bahwa saham perusahaan mulai goyah, para investor mulai kehilangan kepercayaan, dan jika tidak segera diambil tindakan, dampaknya bisa menjadi lebih besar dari yang mereka perkirakan. Namun Jin Ziming hanya berdiri diam, tidak langsung menanggapi, seolah semua itu bukan lagi hal yang paling penting baginya saat ini, hingga akhirnya ia bertanya dengan suara datar apakah hasil tes hubungan darah sudah keluar.
Asisten itu terkejut sejenak sebelum menjawab bahwa hasilnya masih dalam proses, namun kemungkinan akan segera selesai dalam waktu dekat, dan begitu mendengar itu, Jin Ziming menutup matanya sejenak, menahan sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan, sebelum akhirnya membuka kembali dengan tatapan yang jauh lebih dingin dari sebelumnya, seolah ia telah mengambil keputusan yang tidak bisa diubah lagi. Di sisi lain, Song Shishi duduk di dalam mobilnya dengan wajah penuh kemarahan yang tidak lagi ia sembunyikan, tangannya menggenggam erat ponselnya hingga buku-buku jarinya memutih, pikirannya dipenuhi oleh kebencian yang semakin membesar terhadap Lin Xiangxiu. Terhadap wanita yang menurutnya telah merebut segalanya darinya, yang membuatnya dipermalukan di depan umum, yang membuat Jin Ziming menjauh darinya tanpa sedikit pun penyesalan, dan dalam amarah itu, sebuah rencana perlahan terbentuk, lebih gelap, lebih berbahaya, dan lebih kejam dari sebelumnya, karena kali ini, ia tidak akan memberi kesempatan sedikit pun bagi siapapun untuk menghentikannya. Sementara waktu terus berjalan tanpa menunggu siapapun, di dalam ruang perawatan yang sunyi, monitor jantung Lin Qingqing tiba-tiba berbunyi lebih cepat, garis-garis di layar bergerak tidak stabil, membuat para perawat segera bergegas masuk dengan wajah tegang, suara instruksi memenuhi ruangan, tangan-tangan bergerak cepat mencoba mengendalikan situasi yang tiba-tiba berubah, dan di tengah semua itu, Lin Xiangxiu hanya bisa berdiri terpaku. Matanya membesar penuh ketakutan, jantungnya seolah berhenti berdetak saat ia menyaksikan putrinya berjuang di ambang kehidupan dan kematian, tanpa tahu apakah ia masih akan memiliki kesempatan untuk memanggilnya sekali lagi. Lin Xiangxiu merasa seluruh tubuhnya kehilangan tenaga ketika suara alarm itu semakin tajam menusuk telinganya, setiap detik terasa seperti ditarik menjadi sangat panjang dan menyakitkan, sementara para perawat dan dokter bergerak cepat di sekeliling ranjang. Menekan, memasang alat, memberikan instruksi dengan nada yang tidak memberi ruang bagi kepanikan, namun justru membuat ketakutan di dalam dirinya semakin membesar. Ia ingin mendekat, ingin memegang tangan putrinya, ingin memanggil namanya seperti dulu ketika gadis kecil itu terjatuh dan menangis, tetapi langkahnya terasa terkunci di lantai, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya untuk tidak mengganggu pertempuran hidup dan mati yang sedang berlangsung di hadapannya. Suara dokter terdengar tegas memerintahkan pemberian oksigen tambahan, denyut jantung di layar melonjak tidak beraturan, dan untuk sesaat, garis itu seperti hampir lurus sebelum kembali bergerak dengan lemah, membuat napas Lin Xiangxiu tercekat, air matanya akhirnya jatuh tanpa bisa ia tahan lagi, mengalir deras seperti bendungan yang runtuh, sementara bibirnya terus bergetar memanggil nama Qingqing dalam bisikan yang nyaris tidak terdengar di tengah hiruk-pikuk ruangan, dan di saat itu, satu-satunya pikiran yang tersisa di benaknya hanyalah satu, bahwa ia rela menukar segalanya, bahkan hidupnya sendiri, jika itu berarti putrinya bisa kembali membuka mata. Beberapa menit yang terasa seperti selamanya akhirnya berlalu, suara mesin perlahan kembali stabil meskipun masih lemah, para dokter menarik napas panjang, ketegangan di wajah mereka sedikit mereda, dan salah satu dari mereka akhirnya berkata bahwa kondisi pasien untuk sementara berhasil distabilkan, namun masih dalam keadaan kritis dan tidak boleh ada gangguan sedikit pun, dan kata-kata itu membuat lutut Lin Xiangxiu hampir tidak mampu menopang tubuhnya sendiri. Ia terhuyung dan harus berpegangan pada sisi ranjang agar tidak jatuh, sementara matanya tetap terpaku pada wajah pucat putrinya yang seolah semakin jauh darinya. Ia perlahan mendekat, menggenggam tangan kecil itu dengan hati-hati, seolah takut sentuhannya saja bisa membuat segalanya runtuh kembali, lalu menundukkan kepalanya di samping tangan itu, membiarkan air matanya membasahi kulit yang dingin, dan dalam hati ia terus mengulang janji yang sama, bahwa ia tidak akan menyerah, bahwa apapun yang harus ia lakukan, ia akan melakukannya, bahkan jika itu berarti kembali menghadapi orang yang paling ingin ia hindari. Di waktu yang hampir bersamaan, pintu ruang kerja Jin Ziming kembali terbuka, namun kali ini langkah yang masuk tidak terburu-buru, melainkan berat dan penuh pertimbangan. Asisten pribadinya membawa sebuah amplop dengan ekspresi yang jauh lebih serius dari sebelumnya. Dan tanpa perlu banyak kata, ia meletakkan amplop itu di atas meja dengan hati-hati,
seolah benda itu memiliki bobot yang jauh lebih besar dari sekadar kertas di dalamnya. Jin Ziming menatap amplop itu dalam diam selama beberapa detik, jari-jarinya perlahan mengetuk meja dengan ritme yang tidak teratur, sebelum akhirnya ia meraih dan membukanya. Menarik keluar lembar hasil pemeriksaan dengan gerakan yang tampak tenang namun sebenarnya penuh tekanan, dan saat matanya membaca baris demi baris hasil tersebut, ekspresinya perlahan berubah, dari dingin menjadi tegang, dari tegang menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan, sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak siap untuk hadapi. Tulisan di kertas itu jelas, tidak menyisakan ruang untuk interpretasi, hubungan biologis antara dirinya dan Lin Qingqing terkonfirmasi dengan tingkat kecocokan yang tidak bisa disangkal, dan dalam sekejap, seluruh dunia yang selama ini ia yakini runtuh tanpa suara, kenangan yang selama ini ia tekan tiba-tiba kembali membanjiri pikirannya, wajah Lin Xiangxiu di masa lalu. Tawa, pertengkaran, janji yang terucap tanpa berpikir panjang, dan kemudian pengkhianatan yang ia yakini selama bertahun-tahun, semuanya bercampur menjadi satu, menciptakan kekacauan yang membuat napasnya terasa berat. Tangannya yang memegang kertas itu perlahan menegang, hingga kertas tersebut sedikit bergetar, sementara matanya tetap terpaku pada hasil yang tidak bisa ia bantah, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasakan sesuatu yang hampir menyerupai penyesalan, sesuatu yang menusuk jauh lebih dalam daripada kemarahan yang selama ini ia pelihara, karena jika hasil ini benar, maka semua yang ia yakini selama ini, semua kebencian yang ia arahkan pada Lin Xiangxiu, mungkin berdiri di atas kesalahpahaman yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Ia tiba-tiba berdiri, kursinya terdorong ke belakang dengan suara keras, membuat asistennya terkejut, namun sebelum orang itu sempat bertanya apapun, Jin Ziming sudah berjalan keluar. Dengan langkah cepat, membawa hasil tes itu di tangannya, pikirannya hanya dipenuhi oleh satu hal, satu tempat yang harus ia tuju, satu orang yang harus ia temui, tanpa peduli apa yang akan ia temukan di sana. Di sisi lain kota, Song Shishi yang baru saja menerima kabar tentang perkembangan terbaru di rumah sakit tersenyum tipis, senyum yang tidak memiliki sedikit pun kehangatan, matanya berkilat dengan rencana yang semakin matang. Ia telah menyiapkan segalanya dengan sangat hati-hati, setiap langkah telah diperhitungkan, setiap kemungkinan telah dipertimbangkan, dan kali ini, ia tidak akan membiarkan siapapun, termasuk Jin Ziming, mengacaukan apa yang telah ia bangun dengan susah payah. Mobil Jin Ziming melaju kencang di jalanan malam, lampu kota berkelebat melewati jendela. Seperti bayangan yang tidak berarti, sementara di dalam mobil, suasana terasa begitu berat. Hingga hampir menyesakkan, tangannya menggenggam setir dengan erat, rahangnya mengeras, dan di dalam benaknya, hanya ada satu gambaran yang terus berulang, wajah Lin Qingqing yang selama ini ia lihat sebagai orang asing, kini tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dekat, sesuatu yang tidak bisa ia abaikan lagi. Ketika mobil itu akhirnya berhenti di depan rumah sakit, ia bahkan tidak menunggu sopir untuk membuka pintu, langsung keluar dan berjalan cepat menuju pintu masuk, langkahnya panjang dan tergesa, seolah setiap detik yang terbuang adalah kesalahan yang tidak bisa ia perbaiki. Dan tanpa menyadari bahwa dari kejauhan, sepasang mata sedang mengawasinya dengan penuh perhitungan, siap untuk memanfaatkan setiap gerakan yang ia lakukan, siap untuk memastikan bahwa bahkan kebenaran yang baru saja ia temukan pun tidak akan pernah bisa menyelamatkan siapapun dari akhir yang telah direncanakan. Langkah Jin Ziming bergema keras di koridor rumah sakit yang panjang dan dingin, suara sepatu kulitnya beradu dengan lantai mengisi ruang yang sunyi dengan ketegangan yang tak terucap, sementara di dalam dadanya, detak jantungnya berdentam lebih cepat dari biasanya. Seolah setiap langkah membawanya lebih dekat pada kebenaran yang selama ini ia tolak untuk hadapi, dan ketika ia akhirnya berhenti di depan pintu ruang perawatan intensif, tangannya sempat terangkat namun tertahan di udara, keraguan yang selama ini tidak pernah ia akui tiba-tiba muncul, membuatnya diam beberapa detik sebelum akhirnya ia mendorong pintu itu. Perlahan, di dalam ruangan, cahaya putih yang redup menyinari sosok Lin Xiangxiu yang masih berdiri di samping ranjang, tubuhnya tampak rapuh namun tetap tegak, seolah hanya dengan berdiri di
Sana ia bisa menjaga putrinya dari dunia luar yang kejam, dan ketika pintu terbuka, ia menoleh. Dengan refleks, matanya yang merah karena menangis bertemu dengan tatapan Jin Ziming. Yang penuh gejolak, dan untuk sesaat, waktu seolah berhenti, semua suara menghilang, hanya menyisakan dua orang yang terikat oleh masa lalu yang belum selesai. Lin Xiangxiu tidak berkata apapun, hanya menatapnya dengan kelelahan yang dalam. Sementara Jin Ziming melangkah masuk perlahan, matanya akhirnya jatuh pada tubuh kecil di ranjang, pada wajah pucat yang tertutup selang dan perban, dan dalam sekejap, sesuatu di dalam dirinya runtuh tanpa bisa ia tahan, gambaran hasil tes itu kembali terlintas di benaknya. Dan kini berdiri di hadapan kenyataan, ia tidak lagi bisa menyangkal apapun. Tangannya yang menggenggam kertas hasil pemeriksaan perlahan menegang, lalu ia melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat, hingga akhirnya ia berdiri di sisi lain ranjang. Berhadapan langsung dengan Lin Xiangxiu, namun kali ini, tidak ada kemarahan yang langsung keluar dari dirinya, tidak ada tuduhan yang meluncur seperti sebelumnya, hanya ada diam yang penuh tekanan, hingga akhirnya ia membuka mulut dengan suara yang jauh lebih rendah dari biasanya, bertanya dengan nada yang hampir terdengar asing bahkan bagi dirinya sendiri. Apakah Lin Qingqing adalah anaknya? Pertanyaan itu menggantung di udara, berat dan tajam, membuat napas Lin Xiangxiu tercekat. Sejenak, matanya bergetar sebelum akhirnya ia menunduk, jari-jarinya semakin erat. Menggenggam tangan putrinya, seolah mencari kekuatan dari sentuhan itu, dan setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia akhirnya mengangguk perlahan, tanpa kata. Tanpa penjelasan, hanya sebuah pengakuan yang selama ini ia sembunyikan jauh di dalam dirinya. Jin Ziming terdiam, matanya tidak lepas dari wajah anak itu, dan untuk pertama kalinya, ia melihat lebih dalam, melihat garis wajah yang samar mengingatkannya pada dirinya sendiri. Pada masa lalu yang pernah ia miliki, pada kehidupan yang seharusnya berbeda jika segalanya tidak berjalan seperti ini, dan tiba-tiba, semua kemarahan yang selama ini ia pegang erat terasa kehilangan pijakan, berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit, lebih menyakitkan. Namun sebelum ia sempat mengatakan apapun lagi, suara langkah kaki tergesa terdengar dari luar, diikuti dengan pintu yang terbuka keras tanpa peringatan, dan Song Shishi masuk dengan wajah yang tampak panik namun matanya menyimpan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih gelap. Ia langsung mendekat dengan cepat, suaranya terdengar cemas saat memanggil nama Jin Ziming, bertanya apa yang terjadi dan mengapa ia tiba-tiba pergi tanpa memberi tahu siapa pun, namun tatapannya sesekali melirik ke arah ranjang dengan kilatan yang tidak bisa disembunyikan. Lin Xiangxiu langsung berdiri lebih tegak, refleks melindungi putrinya muncul tanpa perlu dipikirkan, matanya penuh kewaspadaan saat menatap wanita itu, sementara Jin Ziming mengerutkan kening, jelas tidak menyangka kehadirannya di sini. Namun belum sempat ia bertanya lebih jauh, salah satu perawat kembali masuk dengan wajah tegang, mengatakan bahwa kondisi pasien kembali menunjukkan penurunan dan mereka perlu melakukan tindakan tambahan segera. Kata-kata itu langsung memecah ketegangan yang ada, membuat semua perhatian kembali tertuju pada Lin Qingqing. Dokter segera dipanggil, alat-alat kembali disiapkan, dan dalam kekacauan itu, Song Shishi berdiri di samping dengan ekspresi yang sulit dibaca, bibirnya sedikit terangkat seolah menahan sesuatu, sementara matanya terus mengamati setiap gerakan dengan penuh perhitungan. Jin Ziming tanpa sadar melangkah lebih dekat, tangannya hampir terangkat untuk menyentuh anak itu namun berhenti di tengah jalan, seolah ia masih belum tahu apakah ia berhak melakukan itu, sementara di sampingnya, Lin Xiangxiu tidak lagi peduli pada apapun selain keselamatan putrinya. Matanya tidak lepas dari setiap gerakan dokter, setiap perubahan di layar monitor, setiap detik yang terasa seperti pertarungan tanpa akhir. Di tengah semua itu, tanpa ada yang menyadari, seorang pria berdiri di ujung koridor. Tersembunyi di balik bayangan, matanya mengamati ruangan melalui celah pintu yang sedikit terbuka, ekspresinya dingin dan penuh rencana, tangannya memegang ponsel dengan layar yang menyala, menampilkan pesan singkat yang baru saja dikirim, dan di layar itu tertulis bahwa semuanya berjalan sesuai rencana, bahwa tahap berikutnya akan segera dimulai. Di dalam ruangan,
suara mesin kembali berbunyi lebih cepat, dokter memberikan instruksi. Dengan nada yang semakin mendesak, dan Lin Xiangxiu merasa seolah dunia di sekelilingnya kembali runtuh untuk kedua kalinya dalam satu malam, sementara di dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa apapun yang sedang terjadi, ini bukan lagi sekadar penyakit, bukan lagi sekadar kebetulan, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya yang perlahan menjerat mereka semua tanpa jalan keluar. Dokter segera meminta semua orang yang tidak berkepentingan untuk keluar dari ruangan. Suaranya tegas tanpa memberi ruang untuk penolakan, dan dalam sekejap, suasana berubah menjadi lebih kacau ketika para perawat mulai menyingkirkan siapapun yang menghalangi. Membuat Jin Ziming terpaksa mundur beberapa langkah meskipun matanya masih terpaku pada tubuh kecil yang terbaring lemah itu, sementara Lin Xiangxiu dengan enggan melepaskan genggaman tangannya, jari-jarinya sempat tertahan seolah tidak ingin pergi, namun akhirnya ia ditarik keluar dengan lembut namun pasti, pintu tertutup di belakang mereka, menyisakan suara alat medis yang teredam namun tetap terdengar cukup jelas untuk membuat jantung siapapun yang mendengarnya bergetar. Koridor terasa semakin dingin, lampu putih yang terang justru membuat segalanya terasa lebih kosong, dan Lin Xiangxiu berdiri di dekat pintu dengan tubuh yang sedikit gemetar, matanya menatap lurus ke depan namun tidak benar-benar melihat apapun, pikirannya terjebak di dalam ruangan itu, bersama anaknya yang sedang berjuang sendirian, sementara di sampingnya, Jin Ziming berdiri dalam diam, tangannya mengepal tanpa sadar, rahangnya mengeras, dan untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus berbuat apa, tidak ada keputusan bisnis, tidak ada strategi, tidak ada kendali yang bisa ia pegang dalam situasi ini. Song Shishi yang berdiri sedikit lebih jauh mengamati keduanya dengan seksama, matanya menyipit seolah sedang menghitung sesuatu, lalu perlahan ia melangkah mendekat dengan ekspresi yang dibuat-buat penuh kekhawatiran, suaranya lembut ketika ia mencoba menenangkan situasi, mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja, bahwa dokter pasti akan melakukan yang terbaik, namun kata-katanya terdengar kosong, tidak memiliki bobot, dan tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar mendengarnya. Beberapa menit berlalu dengan lambat, setiap detik terasa seperti hukuman, hingga tiba-tiba suara langkah cepat terdengar dari ujung koridor, seorang perawat berlari kecil sambil membawa sesuatu di tangannya, wajahnya terlihat cemas, ia berhenti di depan dokter lain yang baru saja keluar dari ruangan sebelah dan berbicara dengan suara yang cukup keras hingga terdengar oleh mereka yang menunggu, mengatakan bahwa stok obat tertentu tiba-tiba tidak tersedia, bahwa obat yang dibutuhkan untuk menekan infeksi pasien telah habis dan pengiriman berikutnya baru akan tiba beberapa jam lagi. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di siang bolong, membuat Lin Xiangxiu langsung menoleh dengan mata yang membesar penuh ketakutan, tubuhnya yang sudah lemah terasa semakin goyah, dan tanpa berpikir panjang ia melangkah mendekat, suaranya bergetar saat bertanya apakah tidak ada cara lain, apakah tidak ada rumah sakit lain yang bisa menyediakan obat itu sekarang juga, namun perawat itu hanya bisa menggeleng dengan wajah penuh penyesalan, mengatakan bahwa obat tersebut sangat khusus dan tidak mudah didapat dalam waktu singkat. Jin Ziming yang mendengar itu langsung bereaksi, ia mengeluarkan ponselnya dengan gerakan cepat, suaranya berubah menjadi tegas dan penuh kendali saat ia menghubungi seseorang. Memerintahkan agar obat tersebut ditemukan dalam waktu secepat mungkin, tidak peduli dari mana asalnya atau berapapun biayanya, setiap kata yang keluar dari mulutnya membawa tekanan yang tidak bisa ditolak, dan dalam hitungan detik, beberapa orang di seberang sana sudah bergerak untuk memenuhi perintahnya. Namun di sudut lain, Song Shishi menundukkan kepalanya sejenak, menyembunyikan senyum tipis yang muncul tanpa ia sadari, matanya berkilat dengan kepuasan yang dingin, karena ia tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh yang lain, bahwa kekurangan obat itu bukanlah kebetulan, bahwa semuanya telah diatur dengan sangat rapi, setiap langkah telah dipersiapkan untuk mendorong situasi ke titik ini, ke titik di mana harapan mulai runtuh dan keputusan putus asa mulai diambil. Waktu terus berjalan, ketegangan semakin menebal, hingga akhirnya pintu ruang perawatan terbuka kembali, seorang dokter keluar dengan wajah yang lebih serius dari sebelumnya. Ia
Menatap Lin Xiangxiu terlebih dahulu sebelum kemudian mengalihkan pandangannya ke Jin Ziming, dan dengan suara yang berat, ia mengatakan bahwa kondisi pasien semakin kritis dan mereka membutuhkan obat itu segera, tanpa itu, kemungkinan untuk bertahan akan sangat kecil. Kalimat itu menghantam tanpa ampun, membuat dunia Lin Xiangxiu seolah berhenti berputar. Kakinya melemah dan hampir membuatnya jatuh jika tidak segera berpegangan pada dinding. Napasnya menjadi tidak teratur, matanya dipenuhi ketakutan yang tidak lagi bisa ia sembunyikan, sementara di dalam dirinya, sebuah keputusan mulai terbentuk, keputusan yang mungkin akan mengorbankan segalanya, namun ia tidak lagi memiliki pilihan lain. Ia perlahan menoleh ke arah Song Shishi, tatapannya berubah, bukan lagi hanya penuh kebencian, tetapi juga keputusasaan yang dalam, dan dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Namun cukup jelas, ia mengatakan bahwa ia akan melakukan apapun yang diinginkan wanita itu, bahwa ia akan memenuhi syarat apapun, selama putrinya bisa diselamatkan. Song Shishi mengangkat kepalanya perlahan, menatapnya dengan mata yang tenang namun penuh kemenangan, seolah inilah momen yang telah ia tunggu-tunggu, dan tanpa terburu-buru. Ia melangkah mendekat, suaranya lembut namun mengandung racun yang tidak terlihat. Mengatakan bahwa sejak awal ia hanya menginginkan satu hal, sesuatu yang sangat sederhana. Namun sangat kejam. Jin Ziming yang berdiri tidak jauh dari mereka langsung menoleh, alisnya berkerut dalam ketika ia melihat ekspresi di wajah Song Shishi, sebuah firasat buruk muncul di dalam dirinya, namun sebelum ia sempat menghentikan apapun, Song Shishi sudah membuka mulutnya dan mengucapkan syarat itu dengan jelas, bahwa Lin Xiangxiu harus meninggalkan kota ini selamanya, tidak pernah muncul lagi di hadapan Jin Ziming, dan yang lebih dari itu, harus menandatangani pernyataan bahwa anak itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Jin. Koridor itu kembali terdiam, namun kali ini bukan karena ketegangan biasa, melainkan karena keputusan yang akan mengubah segalanya. Lin Xiangxiu berdiri di sana dengan tubuh yang hampir runtuh, matanya perlahan menutup sejenak, air mata kembali mengalir tanpa suara. Dan di dalam hatinya, ia tahu bahwa apapun yang ia pilih, ia akan kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia dapatkan kembali. Hening yang menggantung di koridor itu terasa semakin menekan, seolah udara sendiri menahan napas menunggu keputusan yang akan diambil, sementara Lin Xiangxiu berdiri dengan tubuh yang gemetar halus, jari-jarinya menggenggam ujung pakaiannya dengan begitu erat hingga hampir merobek kainnya sendiri. Matanya yang basah perlahan terbuka kembali. Dan langsung tertuju pada pintu ruang perawatan, seakan di balik pintu itu terdapat satunya alasan ia masih berdiri hingga sekarang, dan tanpa menoleh lagi ke arah siapapun. Bibirnya bergerak pelan, suaranya serak namun tegas saat ia mengatakan bahwa ia setuju. Kata-kata itu jatuh dengan berat, membuat waktu seolah berhenti sesaat, dan bahkan Song Shishi pun tampak sedikit terkejut sebelum senyum tipis kembali muncul di wajahnya, lebih dalam, lebih puas, sementara Jin Ziming yang berdiri di samping langsung bereaksi, wajahnya berubah drastis, langkahnya maju satu langkah dengan cepat, suaranya penuh ketidakpercayaan saat ia menyebut nama Lin Xiangxiu, seolah tidak bisa menerima keputusan yang baru saja diucapkan itu. Namun Lin Xiangxiu tidak menatapnya, tidak menjawab, ia hanya tetap berdiri menghadap pintu dengan ekspresi yang perlahan menjadi kosong, seolah ia sedang memutuskan hubungan dengan sesuatu yang sangat penting dalam dirinya, sesuatu yang selama ini ia pertahankan mati-matian, dan kini ia lepaskan tanpa sisa demi satu hal yang tidak bisa ia kompromikan. Nyawa anaknya. Song Shishi mengeluarkan sebuah map dari tasnya dengan gerakan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, seolah ia memang sudah tahu bahwa momen ini akan datang, bahwa keputusan itu hanya masalah waktu, dan ia menyerahkan map itu dengan santai, menyuruh Lin Xiangxiu menandatangani dokumen di dalamnya tanpa banyak penjelasan, karena semua yang tertulis di sana sudah jelas, sudah dirancang untuk memastikan bahwa setelah ini, tidak akan ada lagi jejak yang menghubungkan mereka. Tangan Lin Xiangxiu bergetar saat menerima map itu, jari-jarinya terasa dingin dan kaku ketika ia membuka halaman demi halaman, membaca setiap kata yang seperti pisau yang menggores. Perlahan, memastikan bahwa ia mengerti sepenuhnya apa yang akan ia lepaskan,
namun ia tidak berhenti, tidak ragu, karena setiap detik yang terbuang bisa berarti kehilangan yang tidak bisa diperbaiki, dan akhirnya, dengan napas yang tertahan, ia mengambil pena yang disodorkan. Saat ujung pena itu hampir menyentuh kertas, sebuah tangan tiba-tiba menahannya dengan kuat, menghentikan gerakannya di detik terakhir, dan Lin Xiangxiu tersentak, menoleh dengan kaget, hanya untuk bertemu dengan tatapan Jin Ziming yang tidak lagi dingin seperti sebelumnya, melainkan penuh dengan emosi yang bercampur, marah, terluka, dan sesuatu yang jauh lebih dalam yang selama ini ia sembunyikan. Suasana langsung berubah, Song Shishi mengerutkan kening, jelas tidak menyukai intervensi itu, sementara Jin Ziming tidak melepaskan tangannya, justru menggenggamnya lebih erat. Suaranya rendah namun penuh tekanan saat ia mengatakan bahwa ia tidak mengizinkan ini terjadi, bahwa tidak ada yang berhak memaksa keputusan seperti ini, apalagi dengan taruhan nyawa seseorang. Lin Xiangxiu mencoba menarik tangannya, namun cengkeraman itu terlalu kuat, dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu kembali, ia akhirnya menatap langsung ke mata pria itu. Matanya penuh luka yang belum sembuh, suaranya bergetar saat ia berkata bahwa ini bukan tentang izin siapapun, ini tentang satu-satunya pilihan yang ia miliki, tentang satu-satunya cara untuk menyelamatkan anaknya. Jin Ziming menggeleng dengan keras, rahangnya mengeras, matanya semakin dalam saat ia menatapnya, lalu tanpa berkata lebih banyak, ia melepaskan tangan itu hanya untuk meraih ponselnya dengan cepat, menekan beberapa nomor dengan gerakan yang tegas, dan dalam beberapa detik, suaranya berubah menjadi dingin dan penuh otoritas saat ia memberikan perintah, memerintahkan agar obat yang dibutuhkan segera didapatkan dalam waktu paling singkat, tidak peduli harus mengambil dari luar negeri, tidak peduli harus menghentikan distribusi tempat lain, semua harus diprioritaskan sekarang juga. Song Shishi tertawa pelan, suara itu ringan namun penuh ejekan, ia melipat tangannya di depan dada, menatap Jin Ziming dengan tatapan yang tajam dan penuh tantangan, mengatakan bahwa bahkan dengan kekuatan sebesar apapun, tidak semua hal bisa dikendalikan, bahwa waktu yang dibutuhkan tidak akan cukup, dan ketika obat itu akhirnya tiba, semuanya mungkin sudah terlambat. Kata-kata itu menggantung di udara, namun Jin Ziming tidak menanggapinya, ia hanya menatap lurus ke depan dengan ekspresi yang semakin keras, seolah ia telah membuat keputusan yang tidak akan bisa digoyahkan lagi, sementara di dalam dirinya, sesuatu yang selama ini terkunci akhirnya pecah, dorongan untuk melindungi yang tidak bisa ia abaikan lagi. Bukan sebagai seorang pria yang tersakiti oleh masa lalu, tetapi sebagai seseorang yang baru saja mengetahui bahwa ia mungkin telah kehilangan terlalu banyak waktu. Di saat yang sama, pintu ruang perawatan kembali terbuka, seorang dokter keluar dengan wajah yang jauh lebih tegang dari sebelumnya, suaranya cepat dan mendesak saat ia mengatakan bahwa kondisi pasien kembali menurun drastis, bahwa mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan jika dalam beberapa menit ke depan tidak ada obat yang diberikan, kemungkinan terburuk akan terjadi. Kata-kata itu seperti vonis yang tidak bisa ditunda, membuat Lin Xiangxiu langsung berbalik. Tubuhnya hampir berlari menuju pintu sebelum dihentikan oleh perawat, sementara di belakangnya, Jin Ziming berdiri dengan napas yang semakin berat, tangannya mengepal kuat. Hingga uratnya terlihat jelas, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketidakberdayaan yang begitu nyata, begitu menghancurkan, hingga bahkan semua kekuasaan yang ia miliki terasa tidak berarti sama sekali. Lin Xiangxiu tidak lagi mampu menahan dirinya, ia meronta dari pegangan perawat dan memaksa masuk ke dalam ruangan meskipun dilarang, suaranya pecah memanggil nama Qingqing dengan nada yang hampir tidak terdengar seperti suara manusia lagi, lebih seperti jeritan dari seseorang yang sedang kehilangan segalanya. Para perawat mencoba menahannya. Namun akhirnya dokter memberi isyarat agar ia dibiarkan beberapa detik, karena mereka tahu bahwa dalam keadaan seperti ini, tidak ada kekuatan yang bisa menahan seorang ibu dari anaknya. Ia berlari ke sisi ranjang, menggenggam tangan putrinya dengan erat, menempelkan pipinya pada punggung tangan yang semakin dingin itu, tubuhnya bergetar hebat sementara air matanya jatuh tanpa henti, dan di tengah suara mesin yang semakin tidak stabil, ia berbisik
Dengan suara yang putus-putus, memohon agar anak itu bertahan, memohon agar ia tidak pergi, berjanji akan melakukan apapun, benar-benar apapun, selama Qingqing membuka mata sekali lagi. Di belakangnya, dokter dan perawat bekerja dengan kecepatan maksimal, alat-alat berdengung, instruksi terus dilontarkan tanpa henti, namun semua itu terasa seperti latar belakang yang jauh, karena dunia Lin Xiangxiu saat ini hanya terdiri dari satu titik, satu napas yang semakin melemah di hadapannya, satu kehidupan yang perlahan menjauh dari genggamannya. Di luar ruangan, Jin Ziming berdiri tepat di depan pintu dengan mata yang tidak berkedip. Setiap suara dari dalam terdengar jelas di telinganya, setiap perubahan nada membuat jantungnya terasa seperti diremas kuat. Ia ingin masuk, ingin berada di sana, namun kakinya terasa terpaku, bukan karena tidak berani, melainkan karena ia tidak tahu bagaimana menghadapi apa yang mungkin akan terjadi di dalam sana, bagaimana menghadapi kemungkinan kehilangan yang bahkan belum sempat ia terima sebagai miliknya. Song Shishi berdiri beberapa langkah di belakangnya, menatap punggung pria itu dengan ekspresi yang perlahan berubah, bukan lagi hanya kepuasan, tetapi juga ketegangan yang samar, karena meskipun ia telah merencanakan segalanya, ada sesuatu dalam situasi ini yang mulai terasa di luar kendali, sesuatu yang tidak sepenuhnya sesuai dengan bayangan sempurna yang ia inginkan, dan itu membuatnya sedikit gelisah, meskipun ia berusaha keras untuk tidak menunjukkannya. Detik demi detik berlalu dengan kejam, hingga tiba-tiba suara mesin di dalam ruangan berubah drastis, bunyi panjang yang datar memecah udara seperti pisau yang memotong harapan. Terakhir, membuat semua orang di luar langsung menegang, dan sebelum siapapun sempat bereaksi, pintu terbuka dengan cepat, seorang dokter keluar dengan wajah pucat, matanya langsung mencari Lin Xiangxiu yang masih di dalam, sementara suaranya terdengar berat saat ia memanggil nama keluarga pasien. Jin Ziming tidak menunggu, ia langsung masuk tanpa peduli larangan, langkahnya cepat dan kacau, dan ketika ia melihat pemandangan di dalam, tubuhnya langsung berhenti, matanya membesar, napasnya tertahan, karena di sana, di atas ranjang, tubuh kecil itu terbaring diam. Terlalu diam, sementara para dokter masih mencoba melakukan resusitasi dengan gerakan yang semakin terburu-buru, namun harapan di wajah mereka sudah mulai memudar. Lin Xiangxiu masih memegang tangan anaknya, tubuhnya membungkuk di samping ranjang. Suaranya terus memanggil, terus memohon, seolah dengan cukup banyak kata, ia bisa menarik kembali jiwa yang sudah hampir pergi, dan pemandangan itu membuat sesuatu di dalam Jin Ziming hancur total, semua penyangkalan, semua kemarahan, semua jarak yang selama ini ia bangun runtuh dalam sekejap, menyisakan satu kenyataan yang tidak bisa ia hindari lagi. Ia melangkah mendekat dengan perlahan, tangannya gemetar saat ia akhirnya menyentuh ujung ranjang, matanya tidak lepas dari wajah anak itu, dari garis-garis halus yang kini terlihat begitu jelas di matanya, dari kemiripan yang tidak lagi bisa ia abaikan, dan dalam momen itu, ia akhirnya mengerti sepenuhnya apa yang hampir ia kehilangan, sesuatu yang bahkan belum sempat ia miliki. Dokter akhirnya menghentikan tindakan mereka, tangan yang sebelumnya bergerak cepat kini perlahan berhenti, ruangan menjadi sunyi secara tiba-tiba, dan suara yang tersisa hanyalah tangis Lin Xiangxiu yang pecah tanpa kendali, memenuhi setiap sudut ruangan dengan rasa kehilangan yang begitu dalam hingga sulit untuk ditahan. Namun tepat ketika keheningan itu hampir menjadi akhir, salah satu mesin tiba-tiba berbunyi lagi, garis datar di monitor bergetar, berubah menjadi denyut yang lemah namun nyata. Membuat semua orang tersentak, dokter langsung bereaksi kembali, perintah kembali terdengar dengan cepat, dan dalam sekejap, ruangan yang sebelumnya tenggelam dalam keputusasaan kembali dipenuhi oleh harapan yang rapuh namun hidup. Jin Ziming membeku di tempatnya, matanya tidak berkedip menatap layar yang kini kembali menunjukkan tanda kehidupan, sementara di sampingnya, Lin Xiangxiu mengangkat kepalanya. Dengan wajah penuh air mata, matanya membesar penuh ketidakpercayaan, dan di dalam dadanya, sebuah harapan yang hampir mati tiba-tiba menyala kembali, kecil, rapuh, namun cukup untuk membuatnya bertahan satu detik lagi. Di luar ruangan, Song Shishi yang melihat semuanya dari celah pintu mengepalkan tangannya.
Tanpa sadar, senyum di wajahnya menghilang sepenuhnya, digantikan oleh ekspresi gelap yang tidak lagi bisa ia sembunyikan, karena untuk pertama kalinya, rencana yang ia susun dengan begitu rapi mulai retak, dan ia tahu bahwa jika ia tidak segera melakukan sesuatu, semua yang telah ia bangun bisa runtuh dalam sekejap. Detak yang kembali muncul itu lemah, hampir tak terdengar, namun cukup untuk membuat seluruh ruangan kembali bergerak dengan penuh urgensi. Para dokter langsung melanjutkan tindakan dengan lebih hati-hati namun tetap cepat, seolah mereka sedang menarik seseorang dari tepi jurang yang sangat dalam, sementara Lin Xiangxiu tidak berani mengedipkan mata. Tubuhnya tetap membungkuk di samping ranjang, tangannya menggenggam tangan Qingqing, seolah menjadi satu-satunya jangkar yang menjaga anak itu tetap berada di dunia ini. Jin Ziming berdiri di sisi lain, napasnya masih berat, dadanya naik turun tidak teratur, matanya terpaku pada monitor yang menunjukkan garis yang masih bergetar, setiap denyut kecil terasa seperti pukulan keras di dadanya, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan ketakutan yang tidak bisa ia kendalikan, bukan ketakutan akan kehilangan sesuatu yang berharga, tetapi ketakutan akan kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat ia lindungi. Di tengah kesibukan itu, salah satu dokter tiba-tiba mengangkat suara, meminta bantuan tambahan karena kondisi pasien menunjukkan reaksi yang tidak biasa. Tubuh Qingqing yang sebelumnya diam kini mulai menunjukkan respons kecil, jari-jarinya bergerak sangat halus. Hampir tidak terlihat, namun cukup untuk membuat semua orang yang memperhatikannya tersentak, dan Lin Xiangxiu langsung menahan napas, matanya membesar penuh harapan saat ia memanggil nama anaknya dengan suara yang gemetar. Beberapa detik kemudian, kelopak mata Qingqing sedikit bergetar, sangat pelan, seolah membuka mata adalah usaha yang sangat berat baginya, namun akhirnya, dengan perjuangan yang hampir tak terlihat, matanya terbuka sedikit, menampakkan pandangan yang kabur dan lemah, dan dalam pandangan itu, sosok pertama yang ia lihat adalah ibunya yang menangis di sampingnya. Bibirnya bergerak pelan, hampir tanpa suara, namun Lin Xiangxiu tetap mendekat, mencoba mendengar apa yang ingin dikatakan anaknya, dan dengan suara yang sangat lemah, Qingqing memanggil ibunya, satu kata sederhana yang membuat seluruh dunia Lin Xiangxiu runtuh dan bangkit kembali dalam waktu yang sama. Air matanya jatuh semakin deras, namun kali ini bukan hanya karena kesedihan, melainkan karena harapan yang kembali hidup. Namun kebangkitan itu tidak berlangsung lama, tubuh Qingqing kembali melemah, matanya perlahan menutup lagi, membuat dokter segera memberikan instruksi tambahan. Mereka tahu bahwa momen itu hanyalah kilasan singkat, tanda bahwa tubuhnya masih berjuang, namun juga peringatan bahwa waktu mereka semakin sedikit. Di luar ruangan, seorang pria yang sebelumnya berdiri di ujung koridor kini bergerak perlahan menjauh, ponselnya kembali menyala, dan tanpa ragu, ia mengetik pesan singkat yang dikirim ke seseorang. Isinya singkat namun jelas, bahwa tahap pertama gagal dan mereka harus mempercepat langkah berikutnya, tidak boleh ada lagi kesalahan. Sementara itu, di dalam ruangan, Jin Ziming akhirnya tidak bisa lagi menahan dirinya. Ia melangkah lebih dekat, berdiri tepat di samping Lin Xiangxiu, tangannya perlahan terangkat dan akhirnya menyentuh kepala Qingqing dengan sangat hati-hati. Sentuhan itu kaku, canggung, namun penuh dengan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, dan ketika ia melihat wajah kecil itu dari jarak sedekat ini, sesuatu di dalam dirinya terasa hancur sekaligus terisi. Lin Xiangxiu menyadari kehadirannya di sampingnya, namun kali ini ia tidak menjauh, tidak menolak, karena dalam momen ini, tidak ada ruang untuk kebencian atau kesalahpahaman. Hanya ada satu tujuan yang sama, satu harapan yang sama, dan tanpa kata, keduanya berdiri di sana, terhubung oleh kehidupan kecil yang sedang berjuang di antara mereka. Namun ketenangan rapuh itu kembali pecah ketika pintu tiba-tiba terbuka dengan keras, dan seorang perawat masuk dengan wajah panik, membawa kabar bahwa seseorang telah mencoba mengakses ruang farmasi secara ilegal, bahwa ada indikasi sabotase terhadap stok obat rumah sakit, dan kata-kata itu langsung membuat suasana berubah drastis. Dokter yang mendengar itu saling berpandangan dengan ekspresi serius, sementara Jin Ziming langsung menoleh dengan mata yang tajam,
nalurinya langsung menangkap bahwa ini bukan kebetulan. Di luar, Song Shishi yang masih berdiri di koridor menegang sejenak saat mendengar kabar itu. Matanya berkilat dengan kekhawatiran yang cepat ia tekan, namun sebelum ia sempat bereaksi. Lebih jauh, beberapa petugas keamanan mulai bergerak di sepanjang koridor, membuat situasi menjadi semakin tegang, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa keadaan mulai lepas dari kendalinya. Di dalam ruangan, Jin Ziming mengeluarkan ponselnya lagi, kali ini dengan ekspresi yang jauh lebih gelap, suaranya rendah namun penuh ancaman saat ia memerintahkan orang-orangnya untuk menyelidiki siapapun yang terlibat, tidak peduli siapa, tidak peduli dari mana, ia ingin semuanya terungkap, dan kali ini, tidak akan ada yang lolos. Sementara itu, Lin Xiangxiu kembali menunduk di samping ranjang, tangannya tidak pernah melepaskan genggaman anaknya, dan di dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa apa yang terjadi pada mereka bukanlah sekadar rangkaian kejadian buruk, melainkan sesuatu yang sengaja dirancang, sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan, dan tanpa ia sadari, badai yang sebenarnya baru saja dimulai, membawa mereka semua ke dalam pusaran yang tidak akan mudah untuk dihentikan. Koridor rumah sakit yang sebelumnya hanya dipenuhi ketegangan kini berubah menjadi medan yang lebih gelap, langkah kaki petugas keamanan yang bergerak cepat menambah tekanan yang sudah hampir tak tertahankan, sementara di dalam ruang perawatan, udara terasa semakin berat, seolah setiap tarikan napas harus diperjuangkan. Lin Xiangxiu tetap tidak bergerak dari sisi ranjang, tubuhnya lelah namun tekadnya tidak goyah, ia terus menggenggam tangan Qingqing dengan erat, seakan jika ia melepaskannya sedikit saja, anak itu akan benar pergi. Jin Ziming berdiri di belakangnya, matanya dingin namun penuh perhitungan, pikirannya tidak lagi hanya tertuju pada kondisi anak itu, tetapi juga pada apa yang baru saja ia dengar, tentang sabotase, tentang seseorang yang berani bermain di balik layar dalam situasi seperti ini, dan tanpa perlu waktu lama, ia mulai menyusun potongan-potongan yang selama ini terasa tidak masuk akal, kekurangan obat yang tiba-tiba, pesan misterius, hingga kehadiran Song Shishi yang terlalu tepat di setiap momen krusial. Tatapannya perlahan beralih ke arah pintu, dan tanpa berkata apapun, ia melangkah keluar. Dengan langkah yang cepat dan tegas, meninggalkan ruangan itu dengan satu tujuan yang jelas. Sementara di dalam, Lin Xiangxiu tidak menyadari kepergiannya, seluruh dunianya masih terfokus pada napas lemah di hadapannya. Di koridor, suasana semakin kacau, beberapa petugas keamanan berbicara dengan suara rendah namun tegang, sementara seorang perawat mencoba menjelaskan situasi dengan wajah pucat, dan di tengah semua itu, Song Shishi berdiri dengan ekspresi yang kembali tenang, seolah semua yang terjadi tidak ada hubungannya dengan dirinya, namun ketika ia melihat Jin Ziming keluar, matanya langsung menyipit, membaca sesuatu dari ekspresi pria itu yang tidak biasa. Jin Ziming berhenti beberapa langkah di depannya, tidak langsung berbicara, hanya menatapnya dengan pandangan yang dalam dan menekan, membuat Song Shishi untuk pertama kalinya merasa sedikit tidak nyaman, meskipun ia berusaha tetap tersenyum. Bertanya dengan nada ringan seolah tidak terjadi apa-apa, namun sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, suara Jin Ziming memotong dengan dingin, menanyakan satu hal sederhana namun penuh makna, apakah semua ini ada hubungannya dengannya? Pertanyaan itu membuat udara di sekitar mereka seolah membeku. Song Shishi terdiam sejenak, matanya berkedip pelan sebelum akhirnya ia tertawa kecil, mencoba mengalihkan. Dengan nada santai, mengatakan bahwa ia tidak mengerti apa yang dimaksud, bahwa ia hanya datang untuk melihat keadaan, namun kata-katanya terasa tipis, tidak memiliki kekuatan. Seperti biasanya, Jin Ziming melangkah lebih dekat, jarak di antara mereka menyempit, auranya berubah menjadi lebih menekan, lebih berbahaya, dan dengan suara yang lebih rendah namun tajam, ia mengatakan bahwa jika ia menemukan sedikit saja bukti bahwa seseorang bermain dengan nyawa anak itu, maka ia tidak akan peduli siapa orangnya, tidak akan peduli latar belakangnya. Ia akan menghancurkan semuanya tanpa sisa. Kali ini, senyum Song Shishi benar-benar menghilang, matanya mengeras, namun ia tetap tidak mundur, justru mengangkat dagunya sedikit, menatap balik dengan keberanian yang tercampur
Emosi, mengatakan bahwa ia tidak melakukan apapun, dan bahkan jika ia melakukannya, apa yang bisa dilakukan Jin Ziming sekarang, karena yang terpenting saat ini adalah menyelamatkan anak itu, bukan mencari kambing hitam. Percakapan mereka terhenti ketika seorang petugas keamanan mendekat dengan wajah serius. Mengatakan bahwa mereka menemukan rekaman seseorang yang masuk ke ruang farmasi. Namun wajahnya tidak terlihat jelas karena sengaja ditutupi. Namun ada satu hal yang mencurigakan, orang itu menggunakan kartu akses internal rumah sakit, yang berarti pelakunya bukan orang luar. Informasi itu membuat suasana semakin tegang, dan Jin Ziming langsung memerintahkan agar semua akses diperiksa, semua staf diinterogasi, tidak boleh ada satu pun yang terlewat. Suaranya tegas tanpa kompromi, sementara Song Shishi berdiri di samping, diam, matanya sedikit bergerak, seolah sedang memikirkan sesuatu dengan cepat. Di dalam ruangan, kondisi Qingqing kembali naik turun, setiap detik menjadi taruhan. Dokter masih berusaha mempertahankan stabilitasnya, namun tanpa obat yang dibutuhkan, semua usaha itu seperti menahan air dengan tangan kosong, dan Lin Xiangxiu mulai merasakan bahwa waktu benar-benar hampir habis. Di saat yang sama, di tempat yang tidak jauh dari rumah sakit, sebuah mobil hitam berhenti di pinggir jalan. Seorang pria turun dengan langkah tenang, membawa sebuah kotak kecil di tangannya. Wajahnya tetap tersembunyi dalam bayangan, dan tanpa ragu, ia berjalan menuju pintu belakang rumah sakit, melewati jalur yang jarang digunakan. Langkahnya mantap seolah ia sudah sangat familiar dengan tempat itu. Di dalam kotak itu, tersimpan sesuatu yang bisa mengubah segalanya, sesuatu yang bisa menyelamatkan atau justru menghancurkan, dan sementara semua orang di dalam rumah sakit terjebak dalam kekacauan yang semakin membesar, pria itu bergerak dalam diam, mendekati tujuan yang telah ditentukan, membawa serta rahasia yang belum terungkap, dan nasib yang akan segera ditentukan dalam waktu yang semakin sempit. Pria itu berjalan tanpa suara menyusuri lorong belakang yang redup, langkahnya terukur dan tidak tergesa, seolah setiap detik sudah diperhitungkan dengan cermat. Kotak kecil di tangannya tetap tergenggam erat, dan ketika ia sampai di pintu servis yang jarang digunakan, ia berhenti sejenak, menoleh ke kiri dan kanan memastikan tidak ada yang memperhatikan, lalu dengan satu gerakan halus, ia membuka pintu menggunakan kartu akses yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Di dalam rumah sakit, situasi semakin mendesak. Dokter kembali keluar dari ruang perawatan. Dengan wajah yang tidak bisa lagi menyembunyikan tekanan, suaranya lebih keras dari sebelumnya saat ia mengatakan bahwa mereka tidak punya waktu lagi, bahwa tanpa obat yang dibutuhkan dalam hitungan menit, mereka akan kehilangan pasien, dan kata-kata itu seperti pisau yang menghantam dada Lin Xiangxiu, membuatnya hampir tidak mampu berdiri. Ia menoleh ke arah Jin Ziming dengan mata penuh keputusasaan, seolah mencari jawaban. Mencari keajaiban yang mungkin tidak ada, sementara pria itu berdiri dengan rahang yang mengeras, ponselnya masih di tangan, mencoba menghubungi setiap jalur yang ia miliki. Namun bahkan dengan semua kekuasaannya, waktu tetap tidak berpihak. Di sisi lain koridor, Song Shishi mulai merasakan ketegangan yang berbeda, bukan lagi sekadar permainan yang bisa ia kendalikan, tetapi sesuatu yang mulai bergerak di luar rencananya, dan ketika ia melihat ekspresi Jin Ziming yang semakin gelap, ada sesuatu di dalam dirinya yang bergetar, sesuatu yang tidak ia sukai, namun ia tetap memaksakan ketenangan, menahan setiap emosi yang mencoba muncul. Sementara itu, pria misterius itu sudah berada di dalam gedung, berjalan melalui tangga darurat dengan langkah yang mantap, matanya tajam mengamati setiap sudut, hingga akhirnya ia berhenti di lantai yang sama dengan ruang perawatan intensif. Ia tidak langsung menuju koridor utama, melainkan mengambil jalur samping, bergerak seperti bayangan yang tidak ingin terlihat. Di dalam ruang perawatan, monitor kembali menunjukkan fluktuasi yang semakin mengkhawatirkan, suara mesin terdengar tidak stabil, dan dokter mulai memberikan instruksi yang lebih drastis. Sementara Lin Xiangxiu tidak lagi bisa menahan tangisnya, tubuhnya bergetar hebat, namun ia tetap bertahan di sisi ranjang, terus memanggil nama anaknya, terus memohon tanpa henti. Tepat ketika harapan hampir benar-benar hilang, pintu belakang ruang perawatan tiba-tiba terbuka sedikit,
cukup untuk membuat salah satu perawat menoleh dengan terkejut, dan di sana, berdiri pria misterius itu, wajahnya masih setengah tertutup bayangan, namun tangannya sudah mengangkat kotak kecil yang ia bawa. Suaranya rendah namun jelas saat ia mengatakan bahwa ia membawa apa yang mereka butuhkan. Semua orang di ruangan itu terdiam sejenak, terkejut oleh kemunculannya yang tiba-tiba. Dokter langsung mendekat dengan cepat, matanya tertuju pada kotak itu, sementara perawat lain tampak ragu, tidak yakin apakah mereka harus mempercayai orang asing yang muncul di saat seperti ini, namun waktu tidak memberi mereka pilihan. Kotak itu dibuka dengan cepat, memperlihatkan vial obat yang sangat mereka butuhkan. Kondisi penyimpanannya sempurna, seolah baru saja diambil dari fasilitas terbaik, dan tanpa membuang waktu, dokter segera mengambilnya, memeriksa sekilas sebelum langsung memberikan instruksi untuk menggunakannya. Di luar ruangan, Jin Ziming yang melihat pergerakan mendadak itu langsung masuk kembali. Matanya tajam mengamati pria yang baru saja muncul, nalurinya langsung mengatakan bahwa ini bukan kebetulan, bahwa di balik bantuan yang datang tepat waktu ini, ada sesuatu yang lebih besar yang belum terungkap. Song Shishi yang ikut melihat kejadian itu membeku sejenak, matanya membesar tanpa ia sadari, karena ia tahu bahwa ia tidak pernah merencanakan kedatangan siapapun dengan obat itu, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar kehilangan kendali atas situasi. Di dalam ruangan, obat itu mulai diberikan, semua orang menahan napas menunggu reaksi. Detik demi detik terasa seperti keabadian, hingga perlahan, monitor mulai menunjukkan perubahan, garis yang sebelumnya tidak stabil mulai kembali teratur, denyut jantung perlahan menguat meskipun masih lemah, dan suasana yang tadi dipenuhi keputusasaan kini berubah menjadi harapan yang sangat rapuh namun nyata. Lin Xiangxiu menatap layar itu dengan mata yang masih basah, napasnya tersengal, tangannya tidak pernah lepas dari genggaman Qingqing, dan ketika ia merasakan sedikit kehangatan kembali di tangan kecil itu, tubuhnya hampir runtuh karena lega, air matanya jatuh semakin deras, namun kali ini membawa secercah harapan yang selama ini hampir hilang. Namun di tengah semua itu, Jin Ziming tidak melepaskan pandangannya dari pria misterius tersebut. Langkahnya perlahan mendekat, matanya penuh kecurigaan, dan dengan suara yang dingin namun terkendali, ia bertanya siapa dia sebenarnya. Pria itu tidak langsung menjawab, hanya menatap Jin Ziming dengan tatapan yang dalam, lalu perlahan, sebuah senyum tipis muncul di sudut bibirnya, senyum yang tidak membawa kehangatan, melainkan pertanda bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk terungkap, sesuatu yang akan mengubah segalanya lebih dari yang mereka bayangkan. Pria itu tetap berdiri di ambang pintu dengan sikap tenang yang tidak tergoyahkan, seolah segala kekacauan di sekelilingnya tidak menyentuhnya sedikit pun. Tatapannya beralih dari Jin Ziming ke Lin Qingqing yang kini perlahan menunjukkan tanda-tanda stabil, lalu kembali lagi pada Jin Ziming dengan ekspresi yang sulit ditebak, dan tanpa terburu-buru, ia akhirnya membuka mulut, suaranya rendah namun jelas, mengatakan bahwa ia hanya seseorang yang tidak ingin melihat seorang anak mati karena permainan kotor orang-orang yang seharusnya melindungi, bukan menghancurkan. Kalimat itu terdengar seperti pernyataan biasa, namun bagi Jin Ziming, setiap kata memiliki bobot yang berbeda, seolah pria ini tahu lebih banyak dari yang ia tunjukkan, dan tanpa sadar langkahnya semakin mendekat, matanya menyipit, mencoba membaca setiap detail dari wajah yang sebagian masih tertutup bayangan, namun sebelum ia bisa menekan lebih jauh, dokter memanggil dengan suara tegang namun sedikit lega, mengatakan bahwa kondisi pasien mulai merespons obat dengan baik, bahwa untuk sementara, mereka berhasil melewati fase paling kritis. Kabar itu membuat tubuh Lin Xiangxiu akhirnya kehilangan kekuatan yang ia tahan sejak tadi. Lututnya melemah dan ia hampir jatuh jika tidak segera ditopang oleh sisi ranjang, tangisnya pecah kembali namun kali ini penuh kelegaan yang pahit, ia menunduk dalam-dalam, terus menggenggam tangan anaknya seolah memastikan bahwa semua ini nyata, bahwa napas yang kembali itu bukan sekadar ilusi yang akan menghilang dalam sekejap. Di luar ruangan, suasana mulai sedikit mereda, namun ketegangan yang tersisa justru terasa lebih tajam, karena semua orang tahu bahwa apa yang terjadi barusan bukan kebetulan, dan
Pertanyaan yang belum terjawab kini menjadi semakin jelas dan tidak bisa dihindari. Song Shishi berdiri dengan wajah yang sudah tidak bisa lagi menyembunyikan perubahan. Emosinya, matanya menatap ke arah pria misterius itu dengan tajam, mencoba mengenali. Mencoba mengingat apakah ia pernah melihatnya sebelumnya, namun semakin ia berpikir, semakin jelas bahwa pria ini bukan bagian dari rencananya, bukan seseorang yang bisa ia kendalikan, dan kesadaran itu membuat dadanya terasa sesak dengan sesuatu yang mendekati. Ketakutan, Jin Ziming akhirnya berhenti beberapa langkah di depan pria itu, jarak di antara mereka cukup dekat untuk merasakan tekanan yang tidak terlihat, dan dengan suara yang lebih rendah namun penuh ketegasan, ia kembali menanyakan siapa dia dan dari mana ia mendapatkan obat itu. Karena jelas, tidak ada jalur biasa yang bisa membuat obat tersebut muncul tepat di saat seperti ini. Pria itu menatapnya beberapa detik tanpa berkedip, lalu perlahan mengeluarkan sesuatu dari saku dalam jaketnya, sebuah kartu tipis yang ia pegang di antara dua jarinya, dan tanpa banyak kata, ia menyerahkannya, membiarkan Jin Ziming mengambil dan melihat sendiri. Begitu kartu itu berada di tangan Jin Ziming, ekspresinya berubah hampir tak terlihat, matanya menyipit lebih dalam saat membaca nama dan identitas yang tertera, sesuatu di dalam dirinya langsung bereaksi, sebuah nama yang tidak asing, sebuah koneksi yang seharusnya tidak muncul di sini, dan dalam sekejap, ia mulai menyadari bahwa apa yang terjadi jauh lebih besar dari sekadar konflik pribadi atau intrik keluarga. Sementara itu, di dalam ruangan, Lin Qingqing kembali menunjukkan tanda-tanda kesadaran yang sangat lemah, jari-jarinya bergerak sedikit, napasnya meskipun masih berat namun lebih teratur, dan Lin Xiangxiu segera menyadari perubahan itu. Ia mengangkat kepalanya dengan cepat, memanggil nama anaknya dengan suara yang lebih penuh harapan, meskipun masih diselimuti ketakutan yang belum sepenuhnya pergi. Namun ketenangan yang mulai terbentuk itu kembali terguncang ketika dari ujung koridor terdengar suara langkah cepat yang berbeda dari sebelumnya, lebih terorganisir, lebih berat. Dan dalam hitungan detik, beberapa orang berpakaian resmi muncul, wajah mereka serius. Mata mereka tajam mengamati situasi, dan tanpa banyak penjelasan, mereka langsung mendekati area ruang perawatan dengan sikap yang menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar petugas biasa. Salah satu dari mereka melangkah maju, suaranya tegas saat meminta semua pihak yang tidak berkepentingan untuk tetap di tempat, mengatakan bahwa mereka sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan sabotase medis dan penyalahgunaan akses rumah sakit, dan kalimat itu langsung membuat suasana kembali tegang, karena kini, masalah yang tadinya tersembunyi mulai muncul ke permukaan secara terang-terangan. Song Shishi tanpa sadar mundur setengah langkah, matanya bergerak cepat, mencoba mencari celah, mencoba memahami seberapa jauh situasi ini sudah berkembang, sementara Jin Ziming tetap berdiri di tempatnya, kartu itu masih di tangannya, tatapannya dalam dan penuh perhitungan, karena ia tahu, mulai saat ini, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan, dan semua kebenaran, seberapapun pahitnya, akan segera terungkap satu persatu. Petugas-petugas itu bergerak dengan cepat namun terukur, salah satu dari mereka langsung meminta rekaman keamanan rumah sakit, sementara yang lain mulai menanyai staf yang bertugas di ruang farmasi. Suasana yang sebelumnya hanya dipenuhi ketegangan emosional kini berubah menjadi tekanan investigasi yang nyata. Setiap orang yang berada di koridor itu merasakan bahwa sesuatu yang besar sedang dibongkar, sesuatu yang selama ini tersembunyi. Di balik kejadian-kejadian yang tampak kebetulan, Song Shishi mencoba mengendalikan ekspresinya, menarik napas perlahan untuk menenangkan dirinya, namun tatapannya tidak bisa sepenuhnya stabil. Ia menyadari bahwa situasi ini berkembang terlalu cepat, terlalu jauh dari kendali yang ia bayangkan, dan ketika salah satu petugas mulai berjalan ke arahnya dengan tujuan jelas untuk bertanya, jantungnya berdetak lebih keras, meskipun ia tetap berusaha mempertahankan sikap tenang yang selama ini menjadi tamengnya. Jin Ziming berdiri tidak jauh dari situ, matanya mengamati setiap gerakan dengan ketelitian yang tajam. Kartu yang diberikan pria misterius tadi masih ia genggam, dan di dalam benaknya potongan-potongan kejadian mulai tersusun dengan lebih jelas, hubungan antara sabotase, kemunculan obat yang tiba-tiba,
dan identitas pria itu sendiri mulai membentuk gambaran yang membuat dadanya terasa berat, karena ia tahu, ini bukan sekadar serangan kecil, melainkan sesuatu yang telah direncanakan sejak lama. Di dalam ruang perawatan, Lin Xiangxiu masih berada di sisi ranjang, dunia di luar tidak lagi menjadi fokusnya, ia hanya menatap wajah Qingqing yang kini sedikit lebih tenang, napasnya masih lemah namun stabil, dan setiap gerakan kecil yang ditunjukkan anak itu terasa seperti keajaiban yang tidak berani ia percaya sepenuhnya, tangannya tetap menggenggam erat. Seolah dengan begitu ia bisa memastikan bahwa kehidupan itu tidak akan kembali terlepas dari genggamannya. Namun di balik ketenangan itu, pikirannya tidak benar-benar tenang, kata-kata tentang sabotase terus terngiang di kepalanya, membuatnya perlahan menyadari bahwa semua penderitaan yang mereka alami mungkin bukan sekadar nasib buruk, melainkan hasil dari seseorang yang dengan sengaja mengarahkan semuanya, dan kesadaran itu membawa ketakutan yang berbeda, lebih dingin, lebih dalam, karena ia tidak tahu seberapa jauh orang itu akan melangkah. Di koridor, petugas akhirnya berhenti di depan Song Shishi, menatapnya dengan ekspresi profesional namun tegas, meminta klarifikasi mengenai keberadaannya di rumah sakit dan hubungannya dengan pasien. Pertanyaan itu terdengar sederhana, namun nada yang digunakan menunjukkan bahwa mereka sudah memiliki sesuatu yang cukup untuk membuat mereka datang langsung seperti ini. Song Shishi tersenyum tipis, mencoba mempertahankan kendali, menjawab dengan suara yang tetap lembut bahwa ia hanya seorang kenalan keluarga, bahwa ia datang karena khawatir, tidak lebih. Namun sebelum ia bisa melanjutkan, salah satu petugas lain mendekat sambil membawa tablet yang menampilkan rekaman, dan tanpa banyak kata, ia memutar video itu di hadapan semua orang. Layar itu menampilkan sosok seseorang yang masuk ke ruang farmasi dengan wajah tertutup. Gerakannya cepat dan terlatih, namun yang paling mencolok adalah kartu akses yang digunakan, dan ketika rekaman diperbesar, terlihat jelas nomor identifikasi yang terhubung dengan pemiliknya, membuat suasana di sekitar langsung berubah, karena nomor itu bukan milik staf biasa. Mata Jin Ziming langsung tertuju pada layar, rahangnya mengeras ketika ia mengenali pola yang mulai terbentuk, sementara Song Shishi untuk sesaat kehilangan kendali atas ekspresinya, matanya membesar sebelum ia segera menutupinya kembali, namun momen kecil itu sudah cukup untuk membuat siapapun yang memperhatikan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Petugas itu kemudian mengangkat pandangannya, menatap langsung ke arah Song Shishi. Dengan lebih tajam dari sebelumnya, menyebutkan bahwa kartu akses tersebut terdaftar atas nama seseorang yang memiliki hubungan langsung dengan keluarganya, dan bahwa mereka membutuhkan penjelasan segera. Udara terasa semakin berat, tidak ada lagi ruang untuk mengelak dengan mudah, dan untuk pertama kalinya, Song Shishi merasakan bahwa tembok yang selama ini ia bangun mulai retak dari dalam, sementara di sisi lain, Jin Ziming tidak bergerak, hanya menatapnya dengan mata yang kini tidak lagi hanya penuh kecurigaan, tetapi juga kekecewaan yang dalam. Di dalam ruangan, Lin Qingqing kembali bergerak sedikit, napasnya terdengar lebih teratur, dan Lin Xiangxiu yang melihat itu perlahan menundukkan kepalanya, air mata jatuh tanpa suara. Namun kali ini, di balik rasa syukur yang besar, ada bayangan ketakutan baru yang mulai tumbuh, karena ia tahu, jika seseorang benar-benar mencoba mencelakai anaknya, maka ini belum berakhir, dan apa yang akan datang mungkin jauh lebih berbahaya dari apapun yang sudah mereka lalui. Keheningan yang menekan itu akhirnya pecah ketika petugas tersebut melangkah lebih dekat. Suaranya tidak lagi netral, melainkan membawa tekanan yang jelas saat ia meminta Song Shishi untuk ikut bersama mereka memberikan keterangan lebih lanjut. Nada itu tidak memberi ruang untuk penolakan, dan meskipun tidak ada kata penangkapan yang diucapkan, semua orang di koridor itu tahu bahwa situasinya sudah melewati batas yang bisa dianggap sepele. Song Shishi tetap berdiri tegak, dagunya sedikit terangkat, mencoba mempertahankan sisa harga diri yang ia miliki, namun matanya tidak lagi setenang sebelumnya, ada kilatan kecemasan yang tidak sempat ia sembunyikan sepenuhnya, dan ketika ia akhirnya melangkah mengikuti petugas, langkahnya tetap anggun, namun sedikit lebih kaku dari biasanya, seolah
Setiap langkah membawa beban yang semakin berat. Jin Ziming tidak menghentikannya, tidak berkata apapun, hanya menatap punggung wanita itu. Saat menjauh, tatapannya dalam dan sulit dibaca, namun di dalam dirinya, sesuatu telah berubah, sesuatu yang tidak bisa kembali seperti semula, dan untuk pertama kalinya, ia benar melihat dengan jelas sejauh mana manipulasi telah terjadi di sekelilingnya. Setelah Song Shishi dibawa pergi, suasana koridor menjadi sedikit lebih lengang, namun bukan berarti lebih tenang, justru kekosongan itu terasa lebih mencolok, meninggalkan sisa-sisa ketegangan yang belum terselesaikan, dan Jin Ziming akhirnya menarik napas panjang. Sebelum berbalik kembali menuju ruang perawatan, langkahnya tidak lagi secepat sebelumnya, tetapi lebih berat, lebih dalam, seolah setiap langkah dipenuhi oleh kesadaran baru yang tidak ringan untuk dibawa. Di dalam ruangan, Lin Xiangxiu masih berada di tempat yang sama, seolah waktu tidak pernah bergerak baginya, matanya terus menatap Qingqing yang kini bernapas lebih stabil, meskipun masih jauh dari aman, dan ketika ia mendengar pintu terbuka, ia tidak langsung menoleh. Seolah takut bahwa jika ia berpaling, sesuatu akan berubah. Jin Ziming berhenti beberapa langkah di belakangnya, menatap pemandangan itu dalam diam. Lalu perlahan mendekat, hingga akhirnya berdiri di sampingnya, tidak terlalu dekat, namun cukup untuk merasakan kehadiran satu sama lain, dan untuk beberapa saat, tidak ada kata yang diucapkan, hanya suara mesin yang kini lebih teratur yang mengisi ruangan. Akhirnya, Lin Xiangxiu berbicara dengan suara yang pelan namun jelas, tanpa menoleh, ia mengatakan bahwa ia sudah menandatangani semuanya, bahwa setelah Qingqing sembuh, ia akan pergi seperti yang diminta, bahwa ia tidak akan muncul lagi di hadapan siapapun, dan kata-kata itu keluar dengan tenang, namun di balik ketenangan itu, ada luka yang dalam yang tidak bisa disembunyikan. Jin Ziming langsung menoleh ke arahnya, alisnya berkerut dalam, tangannya sedikit terangkat. Seolah ingin menghentikan kata-kata itu, dan dengan suara yang lebih tegas dari sebelumnya. Ia mengatakan bahwa kesepakatan itu tidak berlaku lagi, bahwa tidak ada yang akan pergi ke manapun, dan bahwa tidak ada yang berhak menentukan nasib mereka seperti itu. Lin Xiangxiu akhirnya menoleh, matanya bertemu dengan tatapannya, dan untuk sesaat, emosi yang selama ini ia tekan muncul ke permukaan, ia menggeleng perlahan, mengatakan bahwa ini bukan lagi tentang siapa yang berhak atau tidak, tetapi tentang apa yang sudah terjadi. Tentang keputusan yang sudah ia buat, dan tentang kenyataan bahwa hidup mereka tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Jin Ziming tidak menjawab langsung, ia hanya menatapnya dalam-dalam, seolah mencoba melihat sesuatu yang lebih dari kata-kata yang diucapkan, lalu perlahan, ia berkata bahwa ia sudah mengetahui kebenaran, bahwa Qingqing adalah anaknya, dan bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun memisahkan mereka lagi, tidak peduli apa yang harus ia hadapi. Kata-kata itu membuat udara di antara mereka berubah, berat namun penuh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, dan Lin Xiangxiu terdiam, matanya bergetar, bukan karena ia tidak tahu apa yang harus dikatakan, tetapi karena ia terlalu banyak yang ingin dikatakan hingga tidak ada satu pun yang bisa keluar. Namun sebelum percakapan itu bisa berlanjut, pria misterius yang sebelumnya datang membawa obat kembali muncul di pintu, langkahnya tenang seperti sebelumnya, dan kali ini, ia tidak hanya berdiri, tetapi masuk ke dalam ruangan dengan tujuan yang jelas, membuat kedua orang itu langsung menoleh ke arahnya. Tatapannya menyapu ruangan sejenak sebelum berhenti pada Jin Ziming, lalu dengan suara yang tetap rendah namun penuh makna, ia mengatakan bahwa jika mereka ingin benar-benar memahami apa yang terjadi, maka mereka harus bersiap menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar konflik pribadi, karena semua ini bukan hanya tentang satu orang atau satu keluarga, melainkan bagian dari sesuatu yang sudah berlangsung lama dan tidak akan berhenti. Begitu saja, kata-kata itu menggantung di udara, membawa pertanyaan yang jauh lebih besar dari jawaban yang ada, dan di tengah ruangan yang dipenuhi dengan harapan rapuh dan luka yang belum sembuh, bayangan masa depan yang lebih gelap mulai terbentuk, perlahan namun pasti. Mendekat tanpa bisa dihindari, pria itu melangkah lebih dalam ke dalam ruangan, pintu tertutup perlahan di belakangnya, memisahkan mereka dari hiruk-pikuk koridor yang masih dipenuhi penyelidikan, dan untuk
Sesaat, hanya suara mesin yang stabil serta napas pelan Qingqing yang mengisi ruang sempit. Itu, menciptakan suasana yang kontras dengan kata-kata yang baru saja ia ucapkan, seolah badai yang ia bawa tidak terlihat namun sudah mulai merambat masuk. Jin Ziming tidak mengalihkan pandangannya, matanya tetap terkunci pada pria itu, mencoba menembus ketenangan yang tampak terlalu terlatih, dan dengan suara yang rendah namun penuh tekanan, ia meminta penjelasan, tidak lagi sekadar tentang identitas, tetapi tentang maksud sebenarnya di balik semua ini, tentang apa yang sedang terjadi dan mengapa mereka terlibat. Pria itu berhenti beberapa langkah dari ranjang, menoleh sekilas ke arah Qingqing yang kini tertidur lemah namun stabil, lalu mengalihkan pandangannya ke Lin Xiangxiu, ekspresinya berubah sedikit, tidak lagi sepenuhnya dingin, seolah ada sesuatu yang ia pertimbangkan. Sebelum akhirnya ia kembali menatap Jin Ziming dan berkata bahwa selama 18 tahun terakhir, ada seseorang yang diam-diam mengatur banyak hal di belakang layar. Seseorang yang tidak hanya menyentuh kehidupan mereka, tetapi juga banyak orang lain yang tidak menyadarinya. Lin Xiangxiu mengerutkan kening, kata-kata itu terasa asing namun juga menimbulkan rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan, seolah ada potongan ingatan yang mulai bergerak di dalam benaknya, sesuatu yang pernah ia alami namun belum pernah ia pahami sepenuhnya. Sementara Jin Ziming tetap diam, membiarkan pria itu melanjutkan. Ia mengatakan bahwa penyakit Qingqing bukanlah kebetulan biasa, bahwa meskipun leukemia bisa terjadi pada siapa saja, ada indikasi tertentu yang tidak bisa diabaikan, pola yang terlalu spesifik, dan fakta bahwa pengobatan yang seharusnya berjalan dengan baik tiba-tiba terganggu oleh serangkaian kebetulan yang terlalu sempurna, mulai dari gangguan obat hingga upaya sabotase yang baru saja terungkap. Kata-kata itu membuat napas Lin Xiangxiu tercekat, tangannya yang menggenggam tangan anaknya sedikit mengencang, matanya perlahan membesar, karena ia mulai memahami arah dari apa yang dikatakan, namun bagian dirinya masih menolak untuk percaya sepenuhnya. Terlalu kejam untuk diterima begitu saja. Jin Ziming melangkah satu langkah lebih dekat, suaranya semakin rendah, hampir seperti ancaman saat ia bertanya siapa orang yang dimaksud, siapa yang memiliki kekuatan dan motif untuk melakukan semua ini, dan mengapa mereka menjadi targetnya. Pria itu tidak langsung menjawab, ia hanya menatap Jin Ziming beberapa detik, seolah memastikan bahwa ia siap mendengar jawaban yang akan mengubah segalanya, lalu akhirnya ia berkata bahwa semua ini berkaitan dengan sesuatu yang terjadi 18 tahun lalu. Sesuatu yang melibatkan keluarga Jin, keluarga Lin, dan juga pihak ketiga yang selama ini tidak pernah muncul ke permukaan. Nama masa lalu itu seperti kunci yang membuka pintu yang sudah lama terkunci, membuat suasana di dalam ruangan langsung berubah. Lin Xiangxiu menarik napas dalam dengan gemetar, matanya perlahan kehilangan fokus sesaat, seolah ia ditarik kembali ke waktu yang selama ini ia coba lupakan, sementara Jin Ziming berdiri kaku, rahangnya mengeras, karena ia tahu persis periode waktu yang dimaksud, tahu persis luka apa yang tersembunyi di sana. Pria itu melanjutkan, mengatakan bahwa seseorang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membangun semua ini, mengatur satu persatu kejadian, menunggu momen yang tepat untuk menyerang di titik paling lemah, dan bahwa Qingqing hanyalah bagian dari rencana yang lebih besar, bukan target utama, melainkan alat untuk memancing sesuatu yang lebih penting. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang berputar perlahan, membuat udara semakin sulit dihirup, dan Lin Xiangxiu akhirnya tidak bisa menahan dirinya lagi, ia mengangkat kepalanya. Dengan cepat, matanya penuh ketakutan saat ia bertanya apa maksudnya, siapa sebenarnya yang mereka incar jika bukan anaknya. Pria itu menatapnya dalam-dalam, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke Jin Ziming. Dan dengan suara yang lebih pelan namun jauh lebih berat, ia mengatakan bahwa target sebenarnya adalah dirinya, bahwa semua ini adalah cara untuk menariknya keluar, untuk membuatnya bergerak, untuk memaksanya kembali ke permainan yang selama ini ia tinggalkan. Jin Ziming tidak bergerak, namun matanya berubah drastis, sesuatu yang gelap dan berbahaya muncul di dalamnya, seolah potongan terakhir dari teka-teki itu akhirnya menemukan tempatnya, dan dalam diam itu, ia perlahan menyadari bahwa apa yang terjadi pada Qingqing
Bukan hanya serangan terhadap keluarganya, tetapi juga tantangan langsung terhadap dirinya. Terhadap masa lalunya yang belum sepenuhnya selesai. Di tengah ketegangan itu, monitor kembali berbunyi pelan, ritmenya stabil namun rapuh. Mengingatkan bahwa di balik semua rahasia dan konspirasi, ada satu kehidupan kecil yang masih bertarung, yang menjadi pusat dari semua ini, dan di samping ranjang itu, Lin Xiangxiu kembali menunduk, air matanya jatuh perlahan, bukan hanya karena rasa takut, tetapi juga karena kesadaran bahwa dunia yang ia kira sudah cukup kejam ternyata masih menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang kini mulai menyeret mereka semua ke dalamnya. Tanpa jalan untuk kembali, kata-kata itu masih menggantung di udara ketika suara monitor tiba-tiba berubah sedikit lebih cepat, membuat semua perhatian kembali tertuju pada Qingqing, napasnya yang semula stabil mulai menunjukkan fluktuasi kecil, tidak terlalu drastis namun cukup untuk membuat dokter yang berjaga kembali waspada, dan Lin Xiangxiu langsung menunduk lebih dekat, memanggil namanya dengan suara pelan yang penuh kecemasan, seolah takut kehilangan momen sekecil apapun. Pria misterius itu tidak bergerak, namun matanya memperhatikan setiap perubahan dengan seksama, ekspresinya tetap tenang namun di balik itu ada ketegangan yang halus, seolah ia juga memahami bahwa meskipun mereka baru saja melewati fase kritis, bahaya belum benar berlalu, sementara Jin Ziming berdiri di tempatnya dengan tubuh yang kaku, pikirannya masih berputar pada apa yang baru saja ia dengar, namun matanya tidak pernah lepas dari anak itu. Beberapa detik kemudian, Qingqing kembali tenang, napasnya perlahan kembali teratur. Membuat semua orang di ruangan itu menarik napas lega, meskipun tidak ada yang benar berani merasa aman, karena mereka semua tahu bahwa ini hanyalah jeda sementara. Dalam sesuatu yang jauh lebih besar, Lin Xiangxiu perlahan mengangkat kepalanya, matanya masih basah namun kini ada sesuatu yang berbeda di dalamnya, bukan hanya ketakutan, tetapi juga tekad yang mulai terbentuk. Ia menoleh ke arah pria misterius itu, suaranya pelan namun jelas saat ia meminta penjelasan lebih lanjut, mengatakan bahwa ia tidak peduli apapun yang terjadi di masa lalu, tetapi jika ada seseorang yang berani menggunakan anaknya sebagai alat, maka ia tidak akan tinggal diam. Pria itu menatapnya beberapa saat, lalu mengangguk sedikit, seolah menghargai keberanian yang muncul dari keputusasaan, dan ia mulai menjelaskan bahwa 18 tahun lalu ada sebuah kejadian yang tidak pernah benar-benar diselesaikan, sebuah konflik yang melibatkan perebutan sesuatu yang sangat berharga, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga kekuasaan dan kendali, dan dalam konflik itu, beberapa pihak memilih jalan yang berbeda. Ada yang mundur, ada yang bertahan, dan ada yang diam-diam menunggu. Jin Ziming menutup matanya sejenak, seolah setiap kata yang diucapkan pria itu menggores sesuatu yang sudah lama ia kubur, tangannya mengepal tanpa sadar, karena ia tahu bahwa apa yang disebutkan bukanlah sesuatu yang asing baginya, melainkan bagian dari masa lalunya yang penuh darah dan pengkhianatan, sesuatu yang ia kira sudah ia tinggalkan, namun ternyata tidak pernah benar-benar hilang. Pria itu melanjutkan, mengatakan bahwa setelah kejadian itu, seseorang menghilang tanpa jejak, tidak ada yang tahu apakah ia mati atau hanya bersembunyi, namun selama bertahun-tahun, bayangannya terus muncul dalam bentuk kejadian-kejadian aneh, kecelakaan yang terlalu sempurna, kegagalan yang tidak masuk akal, dan kini, semuanya mulai berkumpul di satu titik, di tempat mereka berdiri sekarang. Lin Xiangxiu mendengarkan dengan napas yang tertahan, setiap kata membuatnya semakin merasa terjebak dalam sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, dan tanpa sadar ia menggenggam tangan Qingqing lebih erat, seolah memastikan bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan siapapun mengambil anaknya darinya. Jin Ziming membuka matanya kembali, tatapannya kini jauh lebih tajam, lebih dingin, namun juga lebih fokus, dan dengan suara yang rendah namun penuh kepastian, ia mengatakan bahwa jika semua ini benar, maka orang itu telah melangkah terlalu jauh, dan ia tidak akan membiarkannya terus bergerak tanpa perlawanan. Pria misterius itu mengangguk pelan, seolah memang menunggu reaksi itu, lalu ia berkata bahwa itulah alasan ia muncul sekarang, bukan hanya untuk menyelamatkan Qingqing, tetapi
Juga untuk memastikan bahwa permainan ini tidak berakhir dengan cara yang diinginkan oleh orang tersebut, karena jika mereka tidak bertindak sekarang, maka yang terjadi hari ini hanyalah permulaan. Di luar ruangan, langkah kaki kembali terdengar di koridor, lebih teratur dan lebih banyak dari sebelumnya, menandakan bahwa penyelidikan semakin meluas, sementara di dalam, suasana berubah dari sekadar bertahan menjadi sesuatu yang lebih aktif, lebih siap menghadapi apa yang akan datang. Lin Xiangxiu menatap kedua pria itu bergantian, matanya penuh kelelahan namun juga keberanian yang perlahan tumbuh, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia tidak hanya merasa sebagai korban, tetapi juga sebagai seseorang yang harus berdiri, harus melindungi, harus melawan. Di sampingnya, Qingqing tetap terbaring dengan napas yang kini lebih stabil, namun setiap hembusan napas itu menjadi pengingat bahwa waktu tidak pernah benar-benar berpihak, dan bahwa di balik ketenangan sementara ini, badai yang lebih besar sedang berkumpul, menunggu saat yang tepat untuk menghantam kembali dengan kekuatan yang tidak terbayangkan. Suasana di dalam ruangan berubah perlahan, bukan lagi hanya dipenuhi ketakutan, melainkan sesuatu yang lebih tajam dan terarah, seolah semua orang di dalamnya mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi hanya bertahan, bahwa mereka harus mulai bergerak sebelum terlambat, dan di tengah perubahan itu, Jin Ziming berdiri dengan sikap yang berbeda. Bahunya lebih tegak, matanya lebih fokus, tidak lagi dipenuhi kebingungan, melainkan perhitungan yang dingin dan terukur. Ia mengeluarkan ponselnya sekali lagi, namun kali ini bukan untuk mencari bantuan, melainkan untuk memberi perintah. Suaranya rendah namun tegas saat ia menghubungi orang-orang. Kepercayaannya, memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap semua kejadian yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, termasuk rekaman rumah sakit, distribusi obat, dan siapa pun yang memiliki akses ke sistem internal, tidak ada yang boleh terlewat, dan setiap hasil harus dilaporkan langsung kepadanya tanpa melalui perantara. Di sisi lain, pria misterius itu berdiri dengan tenang, mengamati tanpa ikut campur secara langsung, namun dari cara ia memperhatikan setiap detail, jelas bahwa ia bukan sekadar pengamat, melainkan seseorang yang sudah beberapa langkah lebih maju dalam memahami apa yang sedang terjadi, dan ketika Jin Ziming selesai dengan perintahnya, ia melangkah sedikit mendekat, berkata bahwa waktu mereka tidak banyak, bahwa orang yang berada di balik semua ini kemungkinan besar sudah menyadari bahwa rencananya mulai terungkap, dan itu berarti langkah berikutnya bisa datang kapan saja. Lin Xiangxiu yang mendengar itu langsung menegang, tubuhnya secara refleks bergerak sedikit lebih dekat keranjang, posisinya seolah melindungi Qingqing dari sesuatu yang belum terlihat. Matanya tidak lepas dari anaknya, namun pikirannya mulai bekerja lebih cepat, mencoba memahami apa yang harus ia lakukan, bagaimana ia bisa melindungi satu-satunya hal yang paling berharga dalam hidupnya. Beberapa saat kemudian, pintu kembali terbuka, kali ini dengan lebih terkendali. Seorang dokter masuk dengan ekspresi yang lebih stabil dibanding sebelumnya. Ia mengatakan bahwa untuk sementara kondisi pasien sudah berada di fase aman, meskipun masih membutuhkan pengawasan ketat, dan bahwa mereka akan memindahkan Qingqing ke ruang perawatan khusus dengan tingkat keamanan lebih tinggi untuk mencegah gangguan lebih lanjut. Kabar itu membawa sedikit kelegaan, namun juga menegaskan bahwa ancaman yang mereka hadapi bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan, dan tanpa membuang waktu, perawat mulai mempersiapkan pemindahan. Alat-alat dipindahkan dengan hati-hati, sementara Lin Xiangxiu mengikuti setiap gerakan dengan penuh perhatian, tidak ingin melewatkan satu detik pun. Jin Ziming memperhatikan semua itu dengan wajah serius, lalu ia menoleh ke pria misterius tersebut, bertanya dengan nada yang lebih langsung apa langkah berikutnya, karena jelas mereka tidak bisa hanya menunggu, dan pria itu menjawab bahwa mereka harus menemukan siapa yang berada di balik semua ini sebelum orang itu kembali menyerang. Namun untuk itu, mereka harus kembali ke titik awal, ke masa lalu yang selama ini mereka hindari. Kata-kata itu membuat udara kembali terasa berat, namun kali ini tidak ada yang menghindar. Tidak ada yang menolak, karena mereka semua tahu bahwa tidak ada jalan lain, dan ketika ranjang mulai didorong keluar dari ruangan, Lin Xiangxiu berjalan di sampingnya, tangannya tidak pernah lepas dari Qingqing,
matanya penuh tekad yang baru, sementara di belakangnya. Jin Ziming berjalan dengan langkah yang mantap, dan di sisi lain, pria misterius itu mengikuti. Dengan jarak yang tidak terlalu dekat, namun cukup untuk memastikan bahwa ia tidak kehilangan apapun. Koridor yang mereka lalui kini dijaga lebih ketat, beberapa petugas keamanan berdiri di titik-titik tertentu, mata mereka waspada, menciptakan lapisan perlindungan yang sebelumnya tidak ada. Namun di balik semua itu, bayangan ancaman masih terasa, tidak terlihat namun nyata. Seolah seseorang sedang mengamati dari kejauhan, menunggu momen yang tepat untuk kembali bergerak, dan di suatu tempat yang jauh dari rumah sakit, di dalam ruangan yang gelap dengan hanya satu lampu redup yang menyala, seseorang berdiri di depan layar yang menampilkan berbagai rekaman dan data, wajahnya tersembunyi dalam bayangan, namun senyum tipis perlahan muncul di bibirnya saat ia melihat perkembangan yang terjadi, jari-jarinya bergerak pelan di atas meja, seolah memainkan sesuatu yang hanya ia pahami, dan dalam keheningan itu, ia berbisik pelan, mengatakan bahwa permainan ini baru saja dimulai, dan bahwa langkah berikutnya akan jauh lebih menarik. Ranjang yang membawa Qingqing bergerak perlahan menyusuri koridor yang kini dijaga ketat. Suara roda yang berderit halus menjadi satu-satunya irama di tengah keheningan yang penuh kewaspadaan. Lin Xiangxiu berjalan di sampingnya tanpa pernah melepaskan pandangan. Tangannya tetap menggenggam erat, seolah setiap langkah yang menjauh dari ruang sebelumnya adalah langkah menuju sesuatu yang tidak pasti, namun ia tidak punya pilihan selain terus maju. Jin Ziming berjalan sedikit di belakang, matanya terus bergerak, mengamati setiap sudut. Setiap orang yang mereka lewati, nalurinya bekerja tanpa henti, membaca potensi ancaman. Dari hal-hal sekecil apapun, sementara di sisi lain, pria misterius itu tetap mengikuti dengan jarak yang terjaga, langkahnya ringan namun stabil, seperti bayangan yang selalu ada namun sulit dijangkau. Ketika mereka sampai di ruang perawatan khusus, pintu dibuka dengan akses terbatas, hanya beberapa orang yang diizinkan masuk, dan setelah Qingqing dipindahkan dengan hati-hati ke tempat tidur baru yang dilengkapi dengan sistem pengawasan lebih canggih, para dokter segera melakukan pemeriksaan ulang, memastikan bahwa kondisi yang baru saja stabil tidak kembali terganggu. Lin Xiangxiu berdiri di sisi ranjang seperti sebelumnya, tubuhnya masih lelah namun matanya tidak lagi kosong, ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya, sesuatu yang perlahan tumbuh menjadi kekuatan yang tidak ia sadari sebelumnya, dan ketika ia menatap wajah Qingqing yang kini sedikit lebih tenang, ia menarik napas dalam, seolah mengumpulkan semua keberanian yang tersisa. Di belakangnya, Jin Ziming berbicara dengan petugas keamanan dan dokter dengan nada yang tidak bisa ditawar, memastikan bahwa tidak ada celah sekecil apapun dalam pengamanan. Bahwa setiap orang yang masuk dan keluar harus melalui pemeriksaan ketat, dan bahwa seluruh lantai berada di bawah pengawasan penuh, tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. Pria misterius itu berdiri di dekat jendela, menatap keluar sebentar sebelum kembali mengalihkan pandangannya ke dalam ruangan. Ia tampak seperti sedang memikirkan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak ia ungkapkan, dan ketika Jin Ziming akhirnya mendekat, suasana kembali dipenuhi oleh ketegangan yang lebih terarah. Dengan suara rendah, Jin Ziming meminta nama, bukan sekadar identitas formal, tetapi siapa dia sebenarnya, dari pihak mana ia berasal, dan mengapa ia tahu begitu banyak tentang semua ini. Karena semakin lama ia berada di sini, semakin jelas bahwa pria ini bukan orang biasa. Pria itu menatapnya sejenak, lalu akhirnya berkata bahwa namanya tidak penting untuk saat ini. Yang penting adalah apa yang ia ketahui, dan bahwa jika Jin Ziming ingin melindungi apa yang tersisa, maka ia harus siap membuka kembali semua yang telah ia tutup 18 tahun lalu, termasuk kebenaran yang mungkin tidak ingin ia hadapi. Kata-kata itu kembali menyentuh sesuatu yang dalam, namun kali ini Jin Ziming tidak menghindar, ia mengangguk pelan, seolah menerima bahwa tidak ada lagi jalan mundur, dan dengan nada yang lebih tegas, ia mengatakan bahwa ia akan menghadapi apapun yang perlu dihadapi, selama itu berarti menghentikan semua ini. Lin Xiangxiu yang mendengar percakapan itu tidak berkata apa-apa, namun matanya perlahan menutup sejenak, seolah mencoba menenangkan pikirannya yang kembali dipenuhi bayangan masa lalu, dan ketika ia membuka kembali,
ada keputusan yang mulai terbentuk di dalamnya. Sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama, karena tiba-tiba, salah satu layar pemantauan di sudut ruangan berkedip, lalu mati sejenak sebelum menyala kembali dengan gambar yang berbeda, bukan lagi tampilan standar, melainkan rekaman dari tempat lain, menampilkan sudut koridor yang tidak mereka lihat secara langsung, dan di sana, terlihat sosok seseorang yang berdiri diam, menghadap kamera dengan wajah yang masih tertutup bayangan. Semua orang di ruangan itu langsung menoleh, suasana berubah dalam sekejap, dan sebelum siapapun sempat bereaksi, sosok di layar itu perlahan mengangkat kepalanya, seolah menyadari bahwa ia sedang diperhatikan, dan meskipun wajahnya tidak sepenuhnya terlihat. Senyum tipis yang muncul cukup jelas untuk membuat udara di dalam ruangan terasa jauh lebih dingin. Suara dari sistem tiba-tiba berderak, lalu sebuah suara rendah terdengar melalui speaker. Tenang namun penuh ancaman yang terselubung, mengatakan bahwa mereka tidak perlu terburu-buru, bahwa permainan ini akan berjalan sesuai waktunya, dan bahwa apa yang mereka lindungi sekarang hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Lin Xiangxiu langsung menggenggam tangan Qingqing lebih erat, tubuhnya menegang. Sementara Jin Ziming berdiri tegak dengan tatapan yang semakin tajam, tidak lagi hanya bereaksi, tetapi siap menghadapi, dan di sisi lain, pria misterius itu sedikit menyipitkan mata. Seolah akhirnya melihat sesuatu yang telah lama ia cari. Di layar, sosok itu perlahan menghilang, gambar kembali normal, namun suara yang tersisa masih menggema di dalam kepala mereka, membawa pesan yang jelas bahwa ini belum berakhir, bahwa apa yang akan datang bukan hanya serangan, tetapi perang yang telah lama tertunda, dan kini, mereka semua sudah berada di tengahnya tanpa jalan keluar. Ruangan itu kembali sunyi setelah layar kembali normal, namun keheningan yang tersisa terasa jauh lebih berat, seperti bayangan yang menekan dari segala arah, tidak terlihat namun tidak bisa diabaikan. Lin Xiangxiu tetap berdiri di samping ranjang dengan tubuh yang kaku, matanya masih terpaku pada layar yang kini kembali seperti semula, seolah apa yang baru saja terjadi adalah mimpi buruk yang belum sepenuhnya ia cerna, namun genggaman tangannya pada Qingqing justru semakin erat, seakan itu satu-satunya hal nyata yang bisa ia pegang. Jin Ziming tidak bergerak selama beberapa detik, tatapannya tetap tajam namun kini dipenuhi sesuatu yang lebih dalam, bukan hanya kemarahan, tetapi kesadaran bahwa lawan yang mereka hadapi bukan seseorang yang bergerak secara sembarangan, melainkan seseorang yang sudah memperhitungkan setiap langkah, bahkan hingga mampu menembus sistem keamanan rumah sakit tanpa terdeteksi sebelumnya, dan itu berarti mereka sedang berhadapan dengan seseorang yang tidak hanya berani, tetapi juga sangat terorganisir. Pria misterius itu melangkah mendekat ke layar, matanya memperhatikan dengan seksama. Seolah mencoba menangkap detail sekecil apapun yang mungkin terlewat, lalu ia berkata dengan suara rendah bahwa ini bukan sekadar ancaman, ini adalah pernyataan bahwa mereka sedang diawasi, bahwa setiap langkah yang mereka ambil sudah berada dalam perhitungan orang tersebut, dan jika mereka tidak segera bertindak lebih cepat, maka mereka akan selalu selangkah di belakang. Lin Xiangxiu menarik napas dalam, dadanya terasa sesak, namun ia memaksa dirinya tetap tenang. Ia tahu bahwa kepanikan tidak akan membantu apapun, dan ketika ia menatap wajah Qingqing yang kini tertidur dengan napas yang lebih stabil, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Di dalam dirinya, sebuah keteguhan yang tidak lagi hanya didorong oleh rasa takut, tetapi oleh keinginan untuk melindungi dengan segala cara. Jin Ziming akhirnya bergerak, ia mengambil langkah menuju pintu, lalu berhenti sejenak. Sebelum menoleh ke arah pria misterius itu, suaranya rendah namun tegas saat ia mengatakan bahwa jika orang itu ingin permainan ini dimulai, maka ia akan memastikan bahwa permainan itu berakhir dengan caranya sendiri, tidak peduli apa yang harus ia hancurkan di sepanjang jalan. Pria itu tidak menjawab langsung, hanya menatapnya dengan ekspresi yang samar, lalu mengangguk pelan, seolah menyetujui tanpa perlu kata-kata, dan berkata bahwa langkah pertama mereka adalah menemukan identitas asli orang di balik layar itu, karena tanpa itu semua yang mereka lakukan hanya akan menjadi reaksi, bukan serangan. Di saat yang sama, salah satu petugas keamanan masuk dengan tergesa, membawa kabar
bahwa sistem rumah sakit sempat mengalami gangguan selama beberapa detik sebelum kembali normal, dan bahwa ada indikasi akses dari luar yang sangat terstruktur, bukan sekadar peretasan biasa, melainkan sesuatu yang dirancang dengan sangat rapi, dan informasi itu semakin memperkuat bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar. Jin Ziming langsung memberikan instruksi agar seluruh sistem keamanan diperkuat, semua jalur akses diperiksa ulang, dan setiap aktivitas mencurigakan dilaporkan secara real-time. Suaranya kembali menjadi dingin dan penuh kendali, seolah sisi dirinya yang selama ini terpendam kini kembali muncul dengan kekuatan penuh. Di dalam ruangan, Lin Xiangxiu perlahan duduk di samping ranjang, tubuhnya akhirnya menyerah pada kelelahan yang sejak tadi ia tahan, namun matanya tetap terbuka, tidak pernah meninggalkan Qingqing, dan di dalam hatinya, ia mulai memahami bahwa kehidupan yang selama ini ia jalani telah berubah sepenuhnya, bahwa apapun yang terjadi setelah ini, tidak akan ada jalan kembali ke masa lalu yang sederhana. Di sisi lain kota, di ruangan gelap yang sama, sosok yang tadi muncul di layar berdiri di depan monitor yang kini menampilkan berbagai sudut rumah sakit, tangannya bergerak pelan di atas meja, seolah memainkan sesuatu yang hanya ia pahami, dan senyum tipis kembali muncul di wajahnya, lebih dalam dari sebelumnya, seolah ia menikmati setiap reaksi yang muncul dari pihak lawan. Ia menatap salah satu layar yang menampilkan ruang perawatan khusus, matanya sedikit menyipit saat melihat sosok-sosok di dalamnya, lalu dengan suara pelan yang hampir seperti bisikan, ia mengatakan bahwa mereka akhirnya mulai bergerak, bahwa ini jauh lebih menarik dari yang ia bayangkan, dan bahwa langkah berikutnya akan menjadi penentu apakah mereka layak untuk tetap berada di permainan ini atau tidak. Di dalam rumah sakit, tanpa disadari oleh mereka yang berada di dalam ruangan, sebuah perangkat kecil yang hampir tidak terlihat telah aktif di salah satu sudut, lampu indikatornya berkedip sangat pelan, cukup untuk menandakan bahwa seseorang masih terus mengawasi. Masih terus mengumpulkan setiap detail, menunggu momen yang tepat untuk bergerak kembali, dan di tengah ketegangan yang semakin menebal, waktu terus berjalan tanpa memberi kesempatan bagi siapapun untuk benar-benar beristirahat. Lampu indikator kecil di sudut ruangan itu berkedip pelan, hampir tak terlihat oleh mata yang lelah, namun cukup untuk menandakan bahwa sesuatu yang asing telah menyusup ke dalam ruang yang seharusnya paling aman, dan di tengah semua kewaspadaan yang sudah ditingkatkan, keberadaan benda sekecil itu justru menjadi ancaman paling berbahaya karena tidak terdeteksi. Lin Xiangxiu yang duduk di samping ranjang perlahan menundukkan kepalanya, napasnya mulai lebih teratur setelah badai emosi yang menghantamnya sejak tadi, namun pikirannya tidak benar-benar tenang. Bayangan suara dari speaker, wajah samar di layar, dan kata-kata tentang masa lalu terus berputar di kepalanya tanpa henti, membuatnya merasa seolah ia sedang berdiri di tengah sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mampu ia pahami. Qingqing bergerak sedikit, sangat halus, namun cukup untuk membuat Lin Xiangxiu langsung mengangkat kepalanya. Matanya kembali fokus, dan dengan cepat ia mendekat, memanggil nama anaknya dengan suara pelan, tangannya mengusap lembut rambut yang sedikit lembab. Mencoba menenangkan sekaligus memastikan bahwa anak itu benar-benar masih di sana. Masih bertahan. Di sisi lain ruangan, Jin Ziming berdiri dekat pintu, berbicara dengan seseorang melalui ponselnya dengan nada yang rendah namun tegas. Ia mengatur lapisan keamanan tambahan. Meminta orang-orangnya untuk memeriksa setiap perangkat di dalam ruangan, setiap kabel, setiap sudut, tanpa terkecuali, karena ia tidak ingin lagi ada celah sekecil apapun yang bisa dimanfaatkan. Pria misterius itu berjalan perlahan mengelilingi ruangan, matanya menyapu setiap detail dengan perhatian yang tajam, seolah ia sudah menduga bahwa sesuatu seperti ini akan terjadi. Dan ketika ia sampai di sudut tempat perangkat kecil itu berada, langkahnya berhenti. Tatapannya tertuju pada titik yang tampak biasa bagi orang lain, namun tidak baginya. Ia berjongkok sedikit, tangannya bergerak pelan, lalu dengan satu gerakan cepat namun hati, ia mengambil benda kecil itu, mengangkatnya ke depan mata, memperhatikan lampu indikator yang masih berkedip, dan tanpa perlu banyak kata, ia tahu bahwa ini adalah alat pemantau, sesuatu yang dipasang dengan tujuan jelas untuk mengawasi setiap gerakan di
Dalam ruangan ini, Jin Ziming langsung menoleh saat melihat apa yang ditemukan, matanya mengeras dalam. Sekejap, langkahnya cepat mendekat, dan ketika ia melihat perangkat itu, rahangnya mengencang. Kemarahan yang selama ini ia tahan kembali muncul ke permukaan, karena ini bukan lagi sekadar ancaman dari jauh, melainkan pelanggaran langsung ke ruang yang paling rentan. Lin Xiangxiu juga melihat benda itu, dan meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti teknologi di baliknya, ia bisa merasakan bahaya yang dibawanya, tubuhnya langsung menegang, tangannya refleks menggenggam kincing lebih erat, matanya dipenuhi ketakutan baru yang lebih dingin. Karena kini ancaman itu terasa begitu dekat, pria misterius itu berdiri kembali, mematikan perangkat tersebut dengan cepat sebelum meletakkannya di tangannya, lalu ia berkata dengan suara rendah bahwa mereka sudah terlambat satu langkah, bahwa sejak awal, setiap percakapan, setiap reaksi, mungkin sudah berada di bawah pengawasan, dan itu berarti lawan mereka selalu tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Kata-kata itu membuat suasana di dalam ruangan berubah drastis, bukan lagi sekadar waspada, tetapi hampir seperti terjebak, seolah setiap gerakan yang mereka lakukan sudah tidak sepenuhnya menjadi milik mereka sendiri, dan kesadaran itu membawa tekanan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Jin Ziming menarik napas dalam, mencoba menahan emosinya agar tetap terkendali, lalu dengan suara yang lebih dingin dari sebelumnya, ia berkata bahwa jika mereka sudah diawasi sejak awal, maka satu-satunya cara untuk keluar dari ini adalah dengan melakukan sesuatu yang tidak bisa diprediksi, sesuatu yang tidak berada dalam pola yang bisa dibaca. Pria misterius itu mengangguk pelan, seolah menyetujui, lalu menambahkan bahwa mereka harus berhenti bereaksi dan mulai menyerang, bukan secara langsung, tetapi dengan cara yang membuat lawan mereka kehilangan kendali, karena selama ini, merekalah yang selalu mengatur ritme permainan. Di luar ruangan, langkah kaki kembali terdengar, petugas keamanan yang lebih banyak mulai berjaga di setiap sudut, namun kali ini, suasana tidak hanya dipenuhi kewaspadaan, melainkan juga ketegangan yang lebih dalam, karena mereka semua mulai menyadari bahwa ancaman yang mereka hadapi bukan sesuatu yang bisa dihadapi dengan cara biasa. Di dalam ruangan, Lin Xiangxiu menatap Qingqing yang kini kembali tertidur, napasnya lebih stabil, dan untuk sesaat, ia menutup matanya, mencoba mengumpulkan kekuatan, karena ia tahu bahwa apapun yang akan terjadi setelah ini, ia tidak bisa lagi hanya bertahan, ia harus menjadi bagian dari perlawanan, harus berdiri di garis depan untuk melindungi anaknya. Sementara itu, di tempat yang jauh, sosok di ruangan gelap itu melihat layar yang tiba-tiba kehilangan satu titik sinyal, senyum di wajahnya tidak menghilang, justru semakin dalam. Seolah ia sudah memperkirakan bahwa mereka akan menemukan perangkat itu, dan dengan suara pelan, ia berkata bahwa akhirnya mereka mulai belajar, namun permainan yang sebenarnya baru saja dimulai, dan langkah berikutnya akan menentukan siapa yang benar mengendalikan segalanya. Detik-detik berlalu dalam ketegangan yang semakin terarah, bukan lagi sekadar kepanikan yang liar, melainkan kesadaran bahwa setiap langkah kini harus diperhitungkan dengan cermat. Karena kesalahan sekecil apapun bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak terlihat, dan di tengah suasana itu, Jin Ziming berdiri dengan sikap yang semakin tegas, pikirannya bergerak cepat menyusun kemungkinan, memetakan langkah, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia tidak hanya bereaksi, tetapi mulai mengendalikan arah. Ia menoleh ke arah pria misterius itu, suaranya rendah namun penuh kepastian saat ia mengatakan bahwa jika mereka memang diawasi, maka mereka harus memberi sesuatu untuk dilihat, sesuatu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan, sebuah langkah yang akan memancing lawan keluar dari persembunyiannya, dan dalam kalimat itu, ada strategi yang mulai terbentuk, sesuatu yang tidak lagi pasif. Pria itu memperhatikan sejenak, lalu mengangguk perlahan, matanya sedikit menyipit seolah menilai seberapa jauh Jin Ziming benar-benar siap bermain dalam level ini, dan ia berkata bahwa itu satu-satunya cara, namun risiko dari langkah itu sangat besar, karena mereka tidak tahu sejauh mana lawan mereka siap bertindak jika merasa terancam. Lin Xiangxiu yang mendengar percakapan itu perlahan mengangkat kepalanya, matanya masih
Dipenuhi kelelahan namun kini ada keberanian yang berbeda, ia tidak lagi hanya mendengarkan, tetapi mulai memahami bahwa ia juga bagian dari rencana yang akan dijalankan, dan meskipun rasa takut masih ada, ia tidak mundur, ia justru bertanya dengan suara pelan namun tegas apa yang harus ia lakukan. Jin Ziming menatapnya, untuk sesaat ada keraguan di matanya, seolah ia tidak ingin melibatkan Lin Xiangxiu lebih jauh, namun kenyataan tidak memberi mereka pilihan, dan akhirnya ia berkata bahwa mereka harus membuat lawan percaya bahwa Qingqing akan dipindahkan ke tempat lain, sebuah lokasi yang tampaknya lebih aman namun sebenarnya adalah jebakan, sebuah titik yang akan memaksa siapapun yang mengawasi untuk bergerak. Kata-kata itu membuat jantung Lin Xiangxiu berdetak lebih cepat, tangannya secara refleks menggenggam Qingqing lebih erat, ketakutan muncul kembali, namun kali ini ia tidak menolaknya, ia menarik napas dalam dan mengangguk pelan, karena ia tahu bahwa jika mereka tidak melakukan ini, maka ancaman tidak akan pernah berhenti. Pria misterius itu menambahkan bahwa mereka harus memastikan informasi itu bocor dengan cara yang meyakinkan, cukup jelas untuk menarik perhatian, namun tidak terlalu terang. Terangan hingga terlihat seperti jebakan, dan untuk itu, mereka harus menggunakan jalur yang sudah diketahui berada di bawah pengawasan. Di saat yang sama, Jin Ziming segera memberikan instruksi melalui ponselnya, menyuruh beberapa orang kepercayaannya untuk mulai menyebarkan informasi secara terbatas. Menggunakan jalur internal yang kemungkinan besar sudah disusupi, suaranya tetap tenang. Namun setiap kata yang keluar penuh perhitungan, karena ia tahu bahwa ini adalah permainan yang tidak memberi ruang untuk kesalahan. Sementara itu, Lin Xiangxiu menatap wajah Qingqing yang masih lemah namun bernapas lebih stabil, hatinya terasa seperti diremas, karena ia harus mempertaruhkan sesuatu yang paling berharga baginya, namun di dalam dirinya, sebuah tekad yang kuat terus tumbuh, bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun menggunakan anaknya lagi tanpa perlawanan. Beberapa menit kemudian, suasana di luar ruangan mulai berubah, komunikasi di antara petugas keamanan meningkat, beberapa orang terlihat bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Dan meskipun tidak ada yang terlihat mencurigakan secara langsung, ada perasaan bahwa sesuatu sedang bergerak di balik layar, sesuatu yang merespons informasi yang baru saja dilepaskan. Di tempat yang jauh, di ruangan gelap yang sama, sosok itu menatap layar dengan penuh perhatian, matanya tertuju pada data yang baru saja masuk, informasi tentang pemindahan pasien yang muncul melalui jalur yang tidak sepenuhnya bersih, dan senyum tipis kembali muncul di wajahnya, kali ini lebih lebar, seolah ia melihat peluang yang menarik. Tangannya bergerak pelan di atas meja, lalu ia berkata dengan suara rendah bahwa mereka akhirnya mulai bermain, namun sayangnya, mereka masih belum cukup memahami siapa yang mereka hadapi, dan dengan satu gerakan kecil, ia mengaktifkan sesuatu di sistemnya, sesuatu yang akan menguji rencana yang baru saja dibuat. Di dalam rumah sakit, tanpa disadari oleh mereka yang sedang menunggu, salah satu sistem penguncian di lantai tersebut tiba-tiba mengalami gangguan singkat, pintu-pintu tertentu terkunci lebih lama dari biasanya, sementara beberapa akses lain justru terbuka sesaat sebelum kembali normal, perubahan kecil yang tampak seperti kesalahan teknis, namun cukup untuk menciptakan celah yang bisa dimanfaatkan. Dan di tengah semua itu, seseorang mulai bergerak. Seseorang itu bergerak cepat namun tanpa suara, memanfaatkan setiap celah kecil yang muncul akibat gangguan sistem, langkahnya ringan namun terarah, seolah ia sudah menghafal setiap sudut rumah sakit itu dengan sempurna, dan dalam bayangan koridor yang redup. Sosoknya hanya tampak sebagai siluet yang melintas sesaat sebelum menghilang kembali. Di dalam ruang perawatan khusus, suasana tetap tegang namun terkendali. Lin Xiangxiu masih berada di sisi ranjang, tangannya tidak pernah lepas dari Qingqing, sementara matanya sesekali menoleh ke arah pintu, seolah ia bisa merasakan bahwa sesuatu sedang mendekat. Sesuatu yang tidak bisa ia lihat namun terasa nyata. Jin Ziming berdiri di dekat pintu dengan posisi yang strategis, tubuhnya sedikit condong ke depan, setiap inderanya waspada, sementara ponselnya masih di tangan, terus menerima laporan dari orang-orangnya, dan ketika salah satu pesan masuk dengan nada darurat, matanya langsung menyipit, membaca cepat sebelum rahangnya mengeras.
Ia berkata dengan suara rendah bahwa ada pergerakan mencurigakan di lantai ini. Seseorang yang tidak terdaftar dalam sistem akses berhasil melewati 2 titik pengamanan, dan kata-kata itu langsung membuat udara di dalam ruangan berubah. Lin Xiangxiu menegang seketika. Sementara pria misterius itu langsung berdiri lebih tegak, matanya bergerak cepat seolah mencoba memprediksi jalur yang mungkin diambil oleh orang